Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Mata Garuda, Riau, Wirasatria SEM SCC. Yang kami hormati Sekretaris Mata Garuda Riau, Mela Suhendra SSC MSI, beserta seluruh jajaran pengurus Mata Garuda Riau 2.0. Selamat datang dalam webinar series Mata Garuda Part 2 dengan tema Kupas Tuntas LOA dan Esai LPDP. Senang sekali saya Anika Putri Ardi akan memandu webinar Mata Garuda pada siang hari ini hingga akhir diskusi nantinya. Selamat datang kepada semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Kami informasikan kepada peserta bahwa nantinya daftar hadir akan kita berikan pada akhir sesi ya teman-teman. Jadi tetap di link Zoom ini. Baik, kita mulai rangkaian acara kita pada siang hari ini dengan sambutan dari Ketua Mata Garuda Riau. Kepada Bang Wira, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya Nika? Jelas, Bang. Jelas. Oke. Ya, Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman kita yang berperan dalam terselenggaranya acara ini. Tidak lupa juga kita panjatkan doa kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tanpa Allah dan tanpa Nabi Muhammad, kita tuh hanya mungkin dunia ini masih masuk ke zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, di samping itu, sekaranglah saatnya kita mengembangkan kompetensi kita, profesionalisme kita, integritas kita ke depannya. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang sedang S1 ataupun yang sedang S2 yang akan melanjutkan S3. Nah, saat ini kita kan sudah banyak nih peran-peran pemerintah maupun peran-peran di luar negeri terkait beasiswa untuk peningkatan SDM dunia. Nah, kami sebagai Mata Garuda yang juga merupakan organisasi di bawah LPDP mempunyai tanggung jawab nih untuk menyebarkan ilmu-ilmu maupun informasi terkait beasiswa, khususnya beasiswa LPDP. Saya terima kasih banget buat Nike, Naila, Dedi, dan juga para pembicara kita, yaitu Mas Adrian dan juga Mas Riangga, yang ingin menyampaikan bagaimana sih tips dan mencari LOA di luar negeri, dan juga tentang esai. Esai ini penting. Disinilah kita menulis terkait kenapa sih kita berhak mendapat beasiswa tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar nih LPDP, batch 2 masih buka ya, Mei ya? Nah, batch 2 masih buka. Mungkin ini deh yang untuk teman-teman sebuah ruang bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam menulis esai. Nanti di esai itu kita bercerita tentang apa yang akan kita tuju, apa manfaatnya untuk negara, sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Mas Nyaka. Oke, mungkin sekian aja dari saya tanpa memperpanjang waktu, karena waktu kita juga mepet. Mungkin itu aja yang akan saya sampaikan. Selamat buat teman-teman yang ingin mengikuti LPDP ya. Semoga kalian kedepannya akan menjadi keluarga dari Mata Garuda Riau. Karena yang kemarin batch 1 akhirnya udah kami gabungin ke grup Mata Garuda, dan mereka memperkenalkan diri. Ada yang dari kepolisian, ada yang dari fresh graduate, ada juga yang dari nakes. Nggak nakes sih sebenarnya, dia orang lab yang membantu kasus COVID di Riau. Nah, banyak loh. Jadi ketika kita masuk ke ruang Mata Garuda, kalian akan ketemu orang-orang jauh lebih keren. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wira atas sambutannya. Kita juga sama-sama berharap acara pada siang hari ini akan berjalan lancar hingga akhir nantinya.
Bang Wira juga merupakan award di LPDP ya Bang, untuk studi magisternya, dan sekarang sedang latsar di Dinas Kesehatan ya Bang ya? Di Pemprov Riau. Di Pemprov Riau ya, oh, maaf. Di Pemprov Riau. Baik, kita akan memasuki acara yang selanjutnya. Jadi, pernahkah teman-teman mendengar istilah tak kenal maka tak sayang? Pasti teman-teman bertanya-tanya apa itu Mata Garuda Riau, yang mungkin sebagian dari teman-teman di sini belum tahu dan belum paham apa saja program-program yang ada di Mata Garuda Riau. Nah, untuk itu kita akan undang Kak Meila selaku Sekretaris Mata Garuda Riau untuk menyampaikan materi pengenalan Mata Garuda Riau. Kepada Kak Meila, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nike. Suara saya kedengeran, Kak? Iya, kedengaran Kak, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, baik itu dari Mata Garuda Riau, panitia kegiatan webinar, dan juga para partisipan yang saya banggakan. Apresiasi sekali kepada teman-teman yang sudah ini ya, yang memang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Nah, saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan Mata Garuda Riau, apa itu Mata Garuda Riau, dan juga apa saja kegiatan terdekat yang akan kami laksanakan, dan tentunya ini juga merupakan kegiatan yang akan kami tawarkan kepada teman-teman partisipan pada siang hari ini. Saya izin share screen ya. Oke. Nah, udah kelihatan ya Kak Nika? Sudah. Oke, siap. Nah, teman-teman, Mata Garuda Riau merupakan seperti tadi, jika teman-teman masuk sebelum kegiatan ini dimulai, masuk sekitar jam 2 kurang, itu ada video singkat yang kami putar yang menjelaskan tentang Mata Garuda. Nah, Mata Garuda itu sendiri merupakan organisasi kumpulan dari penerima beasiswa LPDP, baik itu S2 maupun S3 di dalam dan di luar negeri, dan kami dikumpulkan menjadi suatu wadah untuk membantu mengembangkan negara ini gitu ya, mengembangkan Indonesia, dan juga membantu mengawasi jalannya segala sesuatu yang ada di Indonesia ini. Nah, di Riau sendiri, alhamdulillah kita sudah membuat cabangnya gitu ya, istilahnya Mata Garuda regional kita yang kita namakan Mata Garuda Riau. Nah, teman-teman boleh follow sosial media kita agar teman-teman tidak ketinggalan informasi apapun yang sedang kita laksanakan, baik itu program kerja kita, kegiatan-kegiatan kita, dan juga informasi terbaru dari LPDP. Karena biasanya jika ada informasi terbaru dari LPDP, kita akan langsung forward atau langsung repost juga di Instagramnya kita. Jadi jangan lupa untuk di-follow, terutama bagi para scholarship hunter di Pekanbaru terutama, karena kedepannya kita memiliki beberapa program kerja yang juga bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, lalu juga ada Dinas Pendidikan. Dan kita memiliki beberapa kerjasama yang tentunya akan menguntungkan bagi teman-teman yang nantinya akan mencoba peruntungannya di beasiswa LPDP ini. Ini kegiatan hari ini, salah satu kegiatan kita, kegiatan webinar kita, dan insya Allah ke depannya kita juga akan memiliki kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kami akan menawarkan kegiatan bagi teman-teman yang memang akan mendaftar beasiswa LPDP di tahap 2 ini, yang pendaftarannya pada tanggal 8 September paling lama terakhir. Nah, mentoring ini kami adakan untuk sebagai tempat latihan dan juga persiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi beasiswa LPDP tahap 2. Nanti kegiatannya apa saja, kita akan memberikan pendampingan mulai dari esai teman-teman, mulai dari pembuatan CV gitu ya, CV, esai, juga ada
simulasi wawancara dan juga tips trik bagi teman-teman yang bagaimana caranya untuk menghadapi tes substansi yang skolastik dan juga tes wawancara kebangsaan itu, tes kebangsaan itu. Nah, jadi apa saja persyaratan untuk teman-teman mengikuti kegiatan mentoring ini? Yang pertama, teman-teman hanya buat yang akan mendaftar beasiswa LPDP tahap 2. Jadi hanya untuk yang akan mendaftar di bulan ini. Kalau mendaftarnya di tahun depan, nggak usah ikut mentoring beasiswa LPDP yang sekarang, karena tahun depan akan kita buka lagi gitu ya. Jadi yang saat ini terkhusus untuk yang akan mendaftar di bulan September ini. Lalu, esainya harus sudah selesai, jadi jangan sampai mengikuti mentoring, tapi nanti excuse bilang, Kak, esainya belum selesai, itu nggak boleh. Jadi memang esainya sudah selesai. Jadi pendampingan esai ini bukan berarti kami membantu teman-teman untuk menuliskan esainya, bukan. Tapi setelah esainya selesai, kita akan bantu bagian mana dari esai ini yang harus diperbaiki, gitu, yang harus kita revisi, seperti itu kira-kira. Dan poin terakhir adalah teman-teman harus berkomitmen untuk mengikuti kegiatan mentoring ini hingga akhir, karena ini adalah rangkaian mentoring. Kita akan buka pendaftaran mulai dari hari ini, dan terakhir pendaftarannya nanti malam. Jadi buat teman-teman yang memang ingin mengikuti kegiatan mentoring harus gercep untuk mendaftar. Mendaftarnya kemana? Teman-teman mendaftar ke link ini. Jadi silahkan googling link ini atau nanti bisa dibantu untuk share link ini ke grup chat. Jika memang teman-teman berminat untuk mengikuti mentoring ini, silahkan mendaftar dan setelah itu nanti akan di-invite oleh panitia, oleh tim dari Mata Garuda Riau untuk masuk ke sebuah grup gitu ya sebagai wadah untuk mentoringnya. Nah, kegiatan mentoring ini sama sekali tidak dipungut biaya teman-teman, jadi jangan berpikir kalau kami mencari keuntungan atau kami cari uang gitu ya, tidak. Jadi kegiatan ini memang benar-benar 100% free. Ini adalah wujud pengabdian kami, wujud bantuan kami bagi teman-teman yang memang ingin dan sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Saya rasa cukup itu penjelasan saya terkait dengan kegiatan mentoring dan juga apa itu Mata Garuda Riau. Saya kembalikan kepada Kak Nike. Terima kasih ya Kak Nike. Ya, terima kasih Kak Mela. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Mela tentang apa itu Mata Garuda Riau dan juga programnya. Salah satunya adalah mentoring. Jadi teman-teman di sini yang ingin mendaftar LPDP pada periode ini, batch 2 ya, silahkan daftar di link yang sudah Kamila berikan tadi. Nanti kita akan share lagi di chat box ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Mata Garuda Riau di @matagaruda_riau. Jadi teman-teman bisa langsung melihat nanti info apa saja yang info baru dan info apa saja yang dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Mata Garuda Riau. Baik, kita langsung ke acara inti ya teman-teman semuanya, yaitu penyampaian dari kedua orang narasumber kita pada siang hari ini. Narasumber yang pertama ada Bang Andrian Perdana, dan narasumber yang kedua yaitu Bang Riangga Novrianto. Sebelum kita mulai diskusi ataupun penyampaian materi dari kedua narasumber, izinkan saya menyampaikan tertib sesi kali ini. Jadi pertama, setiap narasumber akan menyampaikan materinya dalam 20 menit. Kemudian setelah masing-masing narasumber selesai, peserta boleh menggunakan fitur raise hand pada Zoom atau langsung menuliskan pertanyaannya dalam chat box. Setelah narasumber yang terakhir selesai, yaitu Bang Riangga, kita akan memulai sesi tanya-jawab. Baik, apakah teman-teman sudah mengerti? Ya, semuanya mengerti insya Allah ya. Baik, kita akan menyapa dulu Bang Andrian Perdana. Ya, halo Kak Nike. Hai Bang Andrian, selamat Sudah siang. Sudah terdengar jelas Kak suara saya? Iya, alhamdulillah terdengar jelas Bang. Siang iya. Kak Nike. Selamat siang Bang. Kalau bahasa Jepangnya konnichiwa ya Bang ya? Iya, benar Kak Nike. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya akan bacakan biodata singkat dari Bang Andrian Perdana. Beliau merupakan
alumni Agroteknologi Universitas Riau, juga merupakan awardee Magister LPDP, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di University of Kyoto, Japan, dengan prodi Environment Science and Technology, Lab of Soil Science. Benar ya Bang Andrian ya? Ya, benar Kak Nika. Nah, baik. Baik, silakan Bang Andrian ya untuk langsung ke materi cara Jitu mendapatkan LOA. Silakan Bang Andrian. Siap. Ini saya izin share screen ya, Kak Nika. Iya, silakan Bang. Oke. Ini kira-kira apa sudah terlihat screen-nya? Ya, sudah Bang. Oke. Ya, Oke. Jadi langsung aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mata Garuda Riau karena telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai perwakilan dari Mata Garuda Riau untuk memberikan sesi sharing dan diskusi untuk siang hari ini. Dan juga khususnya ini untuk Bang Wira, Kak Meila, Kak Reza, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga untuk Bang Riangga juga sebagai narasumbernya dan moderator luar biasa kita, Kak Nike. Dan juga yang lebih penting lagi terima kasih kepada seluruh partisipan, teman-teman, Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk hadir secara online di sesi sharing kita kali ini. Oke, sesuai judulnya, untuk kupas tuntas LOE dan esai LPDP. Nah, kalau saya ini akan lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan LOE-nya. Sementara untuk esai nanti kita akan sama Bang Riangga. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Andrian Perdana, bisa dipanggil Andrian. Mungkin juga sudah dijelaskan oleh Kak Nike, saya alumni dari Universitas Riau. Nah, mungkin ada yang satu alma mater nih, atau mungkin satu jurusan dan satu fakultas. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Saya angkatan 2015. Dan saya menjadi award di LPDP pada tahun 2019 batch 2 dan tergabung ke dalam PK 163. Dan sekarang saya berkuliah di Kyoto University, Laboratory of Soil Science, Graduate School of Agriculture, Division of Environmental Science and Technology. Saya masih semester 1 dan masih di Indonesia. Mungkin lebih tepatnya bukan semester 1 ya, tapi transisi antara semester 1 dan semester 2, karena sekarang sedang libur semester, summer vacation ceritanya. Nah, jadi ya saya sangat berharap semoga aja nanti sebelum semester 2, Oktober nanti ini udah semester 2, semoga sebelum semester 2 ini sudah ada kabar sudah bisa berangkat ke Jepang. Dan mohon doanya ini partisipannya ada banyak, mungkin bisa diaminkan satu persatu. Oke. amin. Daripada kebanyakan curhat ngabisin durasi ya. Makasih Kak. Oke, mungkin langsung saya mulai saja. Ini outline untuk seminar hari ini. Kita mulai dari perkenalan apa itu LOE, tipe-tipe LOE, bagaimana prosedur dan persyaratannya, tips dan triknya, dan terakhir adalah kesimpulannya. Oke, ini untuk yang pertama. LOE that stands for Letter of Acceptance. Itu pengertiannya adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak universitas yang menyatakan bahwa pelamar diterima di universitas tersebut. Nah, jadi dari sini sudah cukup jelas bahwa surat ini dikeluarkan oleh universitas yang menyatakan bahwa kita telah diterima di universitas itu. Dan fungsinya apa? Jelasnya, ini fungsinya adalah sebagai bukti bahwa kita telah diterima di universitas tersebut. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa, oh saya sudah diterima nih, tanpa adanya LOE. Dan yang kedua, pastinya itu dapat ditujukan kepada pihak penyelenggara beasiswa, jika kita ingin mendaftar beasiswa. Nah, salah satunya LPDP. Dan di LPDP ini sendiri, sebenarnya kita diperbolehkan untuk daftar dengan LOE ataupun tidak, seperti itu. Dan cara mendapatkannya, ini hanya ada satu cara, yaitu daftar. Sebagaimana definisinya bahwa ini adalah surat yang menyatakan bahwa kita telah diterima. Jadi caranya diterima, ya daftar. Tidak ada cara lain. Tidak bisa diminta, tidak bisa dibeli, hanya daftar seperti itu. Dan syarat dan ketentuan untuk mendaftar ini sangat-sangat beragam. Jadi jangankan antar negara, jangankan antar kampus, bahkan antar prodi dalam satu kampus yang sama itu syaratnya bisa sangat beragam. Nah, jadi itulah pentingnya kita untuk membaca website kampus. Di website kampus itu semuanya sudah sangat jelas. Jadi memang harus kita lebih membudayakan membaca ya, karena itu sangat bervariasi. Dan ini tipe-tipe LOE-nya. Yang pertama ada LOE kondisional, yang ini menyatakan bahwa kita telah diterima jika kita telah melengkapi seluruh persyaratan. Berarti artinya apa? Apakah kita belum melengkapi persyaratan? Ya,
kita belum melengkapi 1 atau 2 persyaratan. Contohnya di sini kita belum menyerahkan skor TOEFL atau IELTS kita, seperti itu. Jadi jika kita belum memiliki skor TOEFL atau IELTS atau skor kita belum mencukupi, kita tetap bisa mendaftar di kampus tersebut dan kampus tersebut tetap memberikan kita LOE, tetapi hanya kondisional, yang artinya masih ada yang perlu kita urus sebelum kita legal diterima di universitas tersebut. Nah, yang kedua barulah LOE unconditional yang menyatakan bahwa kita sudah benar-benar diterima karena kita telah menyerahkan seluruh berkas dan juga kita telah melewati ujian masuk universitas tersebut. Jadi kita sudah legal diterima. Jadi lebih baik yang mana nih? Ya jika kita telah bisa melengkapi seluruh persyaratan ujian masuk, ya kita akan dapat LOE kondisional. Tapi jika belum bisa, nggak masalah. Kita daftar untuk yang dapat LOE kondisional dulu saja, seperti itu. Dan untuk mendapatkannya ini, sekali lagi saya tekankan, sangat berbeda. Sangat berbeda di antara setiap kampus, di antara setiap prodi. Nah, tapi in general, di slide ini saya hanya ingin meng-highlight bahwa di sini ada LOE yang kondisional dan unconditional, seperti itu. Dan yang kedua ini, yang lebih pentingnya, jadi bagaimana nih, tadi kan kita udah cerita nih bahwa untuk mendapatkannya adalah daftar. Dan poinnya ya bagaimana cara daftarnya biar kita lulus gitu. Nah, jadi ini ada saya bagi kepada 4 bagaimana prosedur dan persyaratannya. Pertama, kita harus menentukan jurusan dan kampus. Tentunya. Yang kedua, kita harus memenuhi seluruh persyaratan. Yang ketiga, kita upload. Dan yang keempat, kita tunggu hasilnya. Dan kita bahas satu persatu mulai dari memilih jurusan dan kampus. Ini saya pilih di sini menentukan jurusan dan kampus. Kenapa tidak kampus dan jurusan? Apakah itu berbeda? Iya, beda di ordernya aja, di urutannya seperti itu. Sebenarnya ini preferensi masing-masing sih, apakah mau menentukan kampusnya dulu atau jurusannya dulu, bebas ya, karena kan kita masing-masing punya nih skenario hidup ke depannya bagaimana, seperti itu. Tapi kalau saya lebih prefer memilih jurusannya dulu, karena dengan jurusan baru dipilih kampusnya. Dibandingkan pilih kampusnya dulu, tapi tiba-tiba jurusan kita nggak ada di situ, seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan menentukan jurusan, kita bisa juga menentukan mana kampusnya, programnya apa, supervisornya siapa, dan bagaimana prosedur admission-nya. Nah, jadi setelah kita mengetahui jurusannya, karena kan kita tahu nih kira-kira saya mau jadi apa ke depannya, impiannya seperti apa, kita sudah menentukan jurusannya, akhirnya baru kita pilih kampusnya. Kalau di versi saya seperti itu. Nah, jadi setelah kita tentukan ini kampus pilihannya mana, telah kita list, let's say kita punya 10 kampus. Kemudian kita kerucutkan lagi nih programnya apa. Karena programnya itu beda-beda, ada yang kalau untuk magister itu ada master by coursework dan juga ada master by research. Bedanya apa? Kalau yang master by coursework itu kita kuliahnya 1 tahun. Jadi itu kita kuliahnya di kelas seperti biasa dan nanti juga ada tugas akhirnya, tapi mohon koreksi jika salah. Tugas akhirnya tidak se-complicated thesis seperti itu. Dan juga ada master by research. Nah, yang ini yang 2 tahun. Kita tetap ada belajar di kelas, tapi kita lebih ditekankan untuk melakukan research di lab seperti itu. Jadi seperti anak lab gitu siang malamnya. Dan nanti ada ujian tesis, ada tesisnya juga, dan seperti program kita S1 di Indonesia, jadi nanti ada seminar proposalnya, seperti itu ada hasilnya, ada sidangnya. Nah, jadi udah kita kerucutkan nih, tadi let's say kampusnya ada 10 yang mempunyai jurusan yang kita inginkan, kemudian kita kerucutkan, misalnya let's say saya mau by research, jadi terpilih lagi 5 kampus, kemudian pilih lagi siapa saja profesornya. Kita sebaiknya pilih profesor yang memang concern di bidang kita, di research interest kita. Pada umumnya sih kalau kita sudah sesuai profesornya ada di jurusan kita, ya pasti sesuai sama research interest kita. Cuman mungkin kita mau lebih spesifik lagi gitu kan, mengenai judul yang akan kita teliti gitu. Jadi mungkin kita bisa cek nih di websitenya kira-kira profesor ini publikasi 5 tahunnya apa saja. Oh ternyata sesuai banget nih sama aku daftar sini. Nah seperti itu ya, lebih kurang kita tahu kira-kira profesornya apa saja research-nya dan sesuai sama kita. Dan yang terakhir, ini yang lebih pentingnya lagi, kita harus pastikan juga deadline antara kapan kita akan menerima LOE dan kapan kita akan mengupload berkas ke LPDP, seperti itu. Karena ditakutkan jika ini udah selesai nih pendaftaran LPDP, tapi kita ternyata masih belum bisa mendapatkan LOE. Tapi kalau saran saya, walaupun sudah mepet deadline-nya, tetap saja dikejar LOE-nya. Setidaknya di tahap akhir seleksi LPDP, di wawancara, kita sudah punya LOE. Nah, nantilah kita bahas masalah yang seperti itu ya. Ini yang jelas prosedur pertamanya seperti ini. Kita tentukan dulu jurusan dan kampusnya, baru kita bisa mendaftar di sana. Kemudian kita masuk ke persyaratan. Nah, ini persyaratan ini saya berikan secara sangat general ya. Jadi itu tadi di awal telah dikatakan bahwa pentingnya membaca website kampus. Ini sangat bervariasi dan ini saya hanya memberikan secara general. Nanti mungkin setelah ini bisa teman-teman cek nih website kampusnya. Nah, jadi itu yang pertama ada ijazah dan transkrip nilai, ada sertifikat bahasa Inggris, motivation letter dan personal statement, ada pas foto ID dan paspor, research plan, CV dan surat rekomendasi. Nah, ini bisa sangat beragam bagaimana tergantung kampusnya meminta. Untuk di ijazah dan transkrip nilai,
Itu poin yang mesti kita highlight. Yang pertama adalah English translation-nya. Dan ini berguna untuk kita yang ingin mendaftar di luar negeri. Seperti itu. Jadi kalau ijazah kita sudah bilingual, ada bahasa Inggrisnya, itu sudah aman. Nah, tapi masalahnya jika belum bilingual nih, hanya bahasa Indonesia, begitu juga transkripnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi kita perlu mentranslate dulu ke bahasa Inggris. Jadi kita bisa pakai nih jasa penerjemah tersumpah. Sudah sangat banyak sih setahu saya jasa penerjemah tersumpah, jadi kita bisa sangat mudah menemukannya. Kalau nggak salah itu masalah harga, kalau nggak salah sekitar 100.000 per lembar ya, tapi itu nanti bisa dilihat lagi. Yang jelas gampang sih sekarang untuk menemukan penerjemah tersumpahnya. Kemudian yang kedua, great details yang ada di transkripnya. Dan ini juga permasalahannya timbul ketika kita ingin daftar di LN gitu. Karena di luar negeri maksud saya. Karena seperti ini, kadang di transkrip kita, jadi ada juga pengalaman teman saya yang di transkripnya itu hanya nilai A, B, C, D, tapi tidak disebutkan range A berapa, range B berapa, range C berapa. Karena itu bisa sangat berbeda dengan di luar negeri. Bisa jadi kita range A kita itu di atas 85, tapi di luar negeri bisa jadi di atas 90 baru A. Nah, jadi itu yang mereka butuhkan, harus ada grade details-nya di transkrip kita. Dan yang ketiga ini hard copy dan soft copy. Rata-rata sih soft copy yang diminta, jadi kita bisa dengan mengupload ke website kampusnya seperti itu. Tapi permasalahannya ketika hard copy. Nah, kebetulan saya kemarin di Jepang itu harus hard copy. Nah, jadi harus berkasnya yang dikirim. Nah, itu kan agak gimana ya, karena ini ijazah dan transkrip, dokumen yang sangat berharga yang mendapatkannya sungguh luar biasa. Terus tiba-tiba diminta dikirim yang asli ke sana, bukan dekat tapi jauh. Kalau terjadi apa-apa selama ekspedisi bagaimana? Siapa yang akan tanggung jawab gitu kan? Kalau dari teman-teman saya di kampus lain, contohnya di IPB, saya pernah tanya, katanya kalau di IPB mereka bisa cetak 2 kali untuk ijazah dan transkripnya, tapi di Undri saya pernah tanya nggak bisa. Nah, akhirnya saya kasih tahu ke kampus bahwa kendala saya ya ijazah dan transkrip saya ini sulit untuk dicetak 2 kali jika terjadi apa-apa. Seperti itu. Dan yang kedua juga, ini lagi COVID, jadi susah mengurus administrasi di kampus. Jadi bagaimana kira-kira solusinya? Jadi akhirnya boleh nih yang certified copy-nya, yang legalisirnya. Jadi dilegalisir, jadi saya cetak ijazahnya sebaik mungkin seolah-olah menyerupai aslinya, kemudian dilegalisir, dan itu yang dikirim seperti itu. Dan yang terakhir itu SKL sebagai pengganti ijazah, bisa nggak? Nah, kadang itu juga yang menjadi permasalahan kita, khususnya sekarang ya, mungkin karena mungkin kita udah tamat ini kuliah, cuman ijazah kan masih lama, belum lagi ini penundaan wisuda karena COVID. Nah, gimana nih? Nah, sebenarnya bisa pakai SKL-nya, intinya kita komunikasikan ke kampus kita, boleh nggak? Karena saya kemarin juga seperti itu, tamatnya saya selesai itu Juli 2019 dan wisuda itu Oktober 2019, kan 3 bulan lamanya, jadi kan sangat memakan waktu jika harus menunggu ijazah. Jadi saya minta ke kampus, boleh nggak dengan SKL? Boleh. Jadi intinya komunikasikan dengan pihak kampus, apapun kendala kita, seperti itu. Insya Allah mereka mengerti, karena memang policy among countries itu berbeda-beda, dan mereka pasti sangat welcome dengan itu. Mereka ngerti, oh memang begitu mungkin di negara si pelamar, jadi nggak bisa mereka memaksakan. Jadi intinya dikomunikasikan hal-hal yang mengganjal dan tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan untuk sertifikat bahasa Inggris itu dipastikan apakah IELTS atau TOEFL. Dan jika sudah dipastikan TOEFL, pastikan lagi TOEFL-nya PBT, CBT, atau IBT, karena itu sangat berbeda. Mulai dari skill yang diujikan sampai dengan biayanya pastinya. Dan yang kemudian, kalau untuk IELTS, ini poin yang kedua ini untuk IELTS, each band atau overall band score-nya. Jadi misalnya kalau di kampus tersebut, mereka bilang overall band score-nya 7, oke, itu aman gitu kan. Tapi ketika mereka bilang overall band score-nya 7, tetapi dengan rincian, salah satunya writing-nya 6,5, nah itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Karena mereka juga minta each band. Mereka minta writing kita misalnya harus 6,5. Tapi writing kita nggak 6,5, memang sih overall-nya 7, tapi writing-nya nggak 6,5, maka kita tetap tidak bisa diterima. Nah, hal-hal seperti ini nih, mungkin bisa dikatakan hal-hal yang kecil, remeh gitu, tapi kalau kita lewatkan, sudah kita nggak diterima dan terpaksa menunggu periode berikutnya atau bahkan 1 tahun berikutnya, itu sangat memakan waktu. Jadi usahakan hal-hal yang kecil seperti ini benar-benar bisa dihindari. Dan yang ketiga adalah tanggal expired-nya. Nah, itu 2 tahun ya. Jadi kita harus lihat lagi kira-kira masih berlaku nggak ini, masih valid nggak ini sertifikat bahasa Inggris kita. Dan yang keempat adalah lembaga yang mengeluarkan. Karena juga ada kemarin kejadian yang juga mendaftarkan TOEFL-nya, tetapi ternyata lembaga yang mengeluarkannya itu bukanlah lembaga yang resmi. Nah, jadi kan hal-hal seperti ini, harusnya benar-benar bisa dihindari, tetapi kenapa masih bisa terjadi? Nah, itu harus bisa kita perhatikan dengan sangat baik. Dan yang ketiga itu ada motivation letter dan personal statement. Ini juga berbeda-beda setiap negara. Kebetulan kemarin saya nggak diminta yang seperti ini. Jadi sesuaikan dengan format, karena mereka pasti udah
sudah memberikan format dengan jelas tuh. Misalnya kayak font size, font type-nya berapa, word count-nya berapa. Jadi itu harus kita sesuaikan. Dan yang kedua pastinya menjawab semua pertanyaan. Karena ini nih sering jadi masalah. Misalnya udah dikasih tahu di formatnya bahwa jelaskan tentang poin ini, dan ini. Ternyata dari 5 poin misalnya disuruh jelaskan, kita cuma menjelaskan 3, itu kenapa sedikit? Berarti kita nggak menjawab semua pertanyaan kan? Nah, itu harus, dan ini untuk proofread. Oh ya, ini esai ini buat yang ini ya, buat LOE ya. Kalau untuk yang LPDP nanti kita sama Bang Rianka. Nah, ini yang ketiga proofread. Proofread ini yang paling penting, yang kadang kita nggak sadar kita telah melakukan kesalahan, tapi dengan proofread kita bisa minta tolong dari teman, dosen lebih bagus lagi, atau senior-senior kita yang pernah melewatinya, kita minta tolong nih, bacakan nih apa nih yang kurang, seperti itu. Dan yang keempat ada pas foto, KTP, dan paspor. Sudah cukup jelas lah ya kalau pas foto dan KTP juga, usahakan data yang kita upload itu benar-benar sesuai dengan data KTP kita. Karena kadang kan ada tuh, kejadian saya pribadi juga seperti itu, jadi KTP saya tempat tanggal lahirnya itu beda, dengan yang di KK beda, jadi harus saya sesuaikan dulu. Nah sekarang udah gampang kok untuk menyesuaikan, untuk mengganti datanya ini. Kemarin saya pernah ada pengalaman teman itu 1 hari aja. Kebetulan saya domisili di Pekanbaru ya. Jadi di Pekanbaru kemarin teman saya di Dukcapil itu cuma 1 hari, udah kelar nih mengganti data di KTP ini. Jadi usahakan ini semua sesuai. Dan yang terakhir ini paspor, ini jelasnya untuk yang tujuannya LN. Dan yang ke berapa ini ya? Kelima ada research plan. Jadi ini samalah seperti kita untuk membuat proposal. Buat sejelas mungkin, jadi ada introduction-nya, ada method, ada references. Buat sejelas mungkin, pastinya proofread lagi. Dan yang keenam ada CV. Nah, ini masukkan, usahakan data-data yang menunjang seluruh kegiatan akademik kita gitu. Karena kan kadang ada juga nih, tapi ini kebalik lagi ya ke preferensi masing-masing. Karena kan kita ada nih yang pernah mungkin bekerja sekitar 6 bulan di tempat yang di industri yang sangat berbeda nih dengan kegiatan akademik kita, tapi kita juga masukkan ya, mungkin seperti itu nggak masalah sih nggak dimasukkan, tapi ya terserah teman-teman lagi. Kalau dari saya pribadi sih mungkin yang lebih menunjang akademik sih, itu yang lebih ditonjolkan. Dan ini tentunya harus dibuat semenarik dan sedetail mungkin. Karena kalau sekarang untuk buat CV mah nggak susah ya, karena template itu udah ada di mana-mana, di Word pun ada template-nya. Terus kalau mau lebih desain lagi di Canva, di Freepik, itu semuanya sudah banyak. Jadi sudah gampang lah kita untuk membuat template CV yang menarik, itu bukan hal yang sulit untuk sekarang. Kemudian surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi ini sesuaikan dengan formatnya. Maksudnya bagaimana? Karena kadang ada kampus yang mereka sudah menentukan, ini nih formatnya, kamu download PDF-nya. Nanti ada itu pertanyaan-pertanyaan. Tinggal isi, seperti itu. Tapi ada juga yang tinggal mengatakan, kamu ketik aja sendiri dalam bentuk esai, bagaimanapun bentuknya, seperti itu. Jadi harus kita perhatikan dengan sangat baik, sangat berbeda-beda. Dan juga pemberi rekomendasinya siapa? Biasanya akan mereka tentukan nih, kalau misalnya kita fresh graduate, mungkin mereka bakal bilang, oke, ini bisa dari dosen kamu atau wakil atau dekan kamu. Ya, kalau kita sudah kerja mungkin ada tambahan lagi nih dari atasan, seperti itu. Dan yang ketiga ini perhatikan juga dia confidential atau tidak. Maksudnya ini bersifat rahasia, surat rekomendasinya atau tidak, karena juga berbeda-beda. Bersifat rahasia maksudnya itu bisa jadi dosen kita yang langsung memasukkan dalam amplop, disegel, dan langsung dikirim ke kampusnya. Tanpa kita tahu. Jadi kita nggak tahu nih mereka bicarain apa nih di belakang kita, antara si dosen sama si pihak kampus, kita nggak tahu mereka bicarain apa. Jadi karena dosen kita mengirimkan langsung, atau dosen kita mengirim dari email beliau langsung ke email kampus, kita nggak pernah tahu. Dan ada juga yang boleh, yang tidak confidential, yang artinya kita sebagai pelamar pun boleh melihatnya. Jadi contohnya saya kemarin juga seperti itu, jadi diminta untuk membuat surat rekomendasi dalam bentuk esai. Ini tinggal minta ke dosennya dan Pak, ini saya butuh surat rekomendasi, seperti itu. Dan kelihatannya Bapak sibuk, jadi gimana kalau saya yang menyusun draftnya Pak, nanti Bapak periksa. Oh boleh, silakan, lebih baik. Nah jadi di saat itulah, itu kesempatan emas untuk kita untuk menjual diri kita dalam tanda kutip. Jadi kita buatlah sebaik mungkin di esai gitu, tapi jujur pastinya, tapi lebih menjual diri kita dengan sangat baik. Kita tuliskan di esai tersebut, tapi dengan sudut pandang si dosen tentunya. Dan yang terakhir ini proofread lagi. Ini kenapa sih dari tadi proofread ya? Karena memang itulah hal yang sangat penting gitu. Karena kalau kita kerja sendiri kadang kita nggak tahu kita buat kesalahan di mana. Gitu. Dan kadang jalan pikiran orang kan berbeda-beda. Dengan kita proofread, jadi kita akan lebih memperkaya bagaimana misalnya jalan pikiran kita dan teman kita beda. Teman kita bisa bilang yang kamu buat ini belum nyambung gitu. Bagi saya yang awam belum nyambung gitu. Nah, dengan begitu kita akan improve dan improve terus. Nah, balik lagi ke unconditional dan conditional tadi, seandainya kita belum bisa melengkapi sertifikat bahasa Inggris tadi, jadi tapi semuanya sudah kita lengkapi, nggak masalah, langsung upload berkasnya ke kampus dan katakan bahwa kita belum bisa untuk mengupload yang IELTS atau TOEFL-nya, jadi nanti kita mungkin akan dapat yang kondisional, seperti itu. Dan ini bisa sangat berbeda-beda ya, di antara seluruh kampus.
Dan kemudian setelah kita memenuhi segala persyaratan, inilah waktunya kita untuk upload. Nah, jadi kita lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, dan kita tanyakan apakah ini akan bisa mendapat LOE kondisional atau unconditional. Kadang ada kampus yang nggak boleh, nggak memenuhi seluruh persyaratannya seperti itu. Dan juga pastikan soft copy atau hard copy, seperti yang telah kita ceritakan tadi di awal ya. Dan kemudian kita tinggal menunggu hasilnya, periksa email secara berkala. Dan itulah cara untuk kita mendapatkan LOE-nya. Jadi dimulai dari kita menentukan kampusnya, menentukan jurusan dan kampusnya, kita penuhi segala persyaratan, kita upload, dan akhirnya kita mendapatkan hasilnya. Dan bagaimana nih tips dan triknya? Nah, jadi ini yang pertama, untuk mengenai persyaratan, kita harus mengetahui setiap detail persyaratan dengan baik dan lengkapi berkas tanpa ada kesalahan apapun. Ya, tapi kan memang manusia nggak pernah luput dari kesalahan ya. Tapi untuk kasus ini mungkin kita coba untuk tidak menjadi manusia dulu. Artinya jangan melakukan kesalahan apapun untuk kasus ini, karena akan sangat fatal. Karena kita mesti menunggu periode berikutnya. Kalau kita gagal, kita harus menunggu periode berikutnya, akan sangat memakan waktu. Dan apalagi jika ada dokumen yang kurang. Jika ada yang kurang, mungkin kampusnya berbaik hati, oh bisa nih dikirim ke email. Tapi kalau contohnya case-nya seperti saya, yang harus hard file-nya, jadi kalau ada yang kurang, harus dikirim lagi. Karena itu juga ada kejadian teman saya yang ternyata berkasnya kurang, dan ngirim ke Jepang itu kemarin sekitar 800.000. Karena ada yang kurang, dikirim lagi. Berarti 2 kali, kan jadi, aduh, hal-hal seperti itu harus bisa dihindari. Nah, kemudian email, kita harus periksa email secara berkala dan juga periksa bagian spamnya. Biasanya jarang sih masuk ke spam kalau email dari kampus seperti itu. Cuman kita kan nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi nggak masalah untuk prepare for the worst scenario-nya. Dan yang ketiga, tanyakan apapun yang nggak jelas ke pihak kampus. Jadi setahu saya pihak kampus itu akan sangat welcome gitu. Langsung kita tanyakan, misalnya kalau kita nggak tahu, langsung kita tanyakan. Jangan mungkin anak-anak sekarang ada bilang sok ngide gitu. Jadi mending kalau idenya itu mind blowing gitu, bagus. Tapi ternyata kalau idenya ternyata nggak dinilai layak, ya kita malah sok-sokan ngide-ngide aja nih, ngirim-ngirim aja nih, walaupun ada ragu, kayaknya bisa nih kayak gitu. Jadi jangan seperti itu. Apapun yang ragu, langsung tanyakan. Biasanya mereka akan selalu memberikan nih email mereka, silahkan tanyakan ke sini seperti itu. Dan mereka akan selalu fast respon kok. Jadi kita langsung kita tanyakan ke mereka aja, karena mereka langsung gitu membalas. Jadi tenang aja, mereka nggak seperti kita yang suka baca chat lewat notif. Mereka langsung kok, begitu tahu ada email masuk, jadi mereka akan langsung balas. Dan sekitar 1 atau 2 jam biasanya udah dapat balasan. Tapi ya pastinya selama office hours dong, jangan sampai bukan office hours tapi kita mintanya cepat dibalas gitu. Atau tapi ini lebih ditekankan office hours-nya mereka ya, bukan office hours-nya kita. Karena contohnya seperti ini, kita ingin mengirim email ke Amerika, terus kita kirim jam 8 paginya Indonesia, ya nggak akan dibalas mereka dengan cepat lah, karena di sana kan masih malam gitu. Jadi office hours-nya mereka. Jadi apapun yang nggak tahu, langsung tanyakan. Nggak usah nanya-nanya ke orang-orang yang mungkin juga belum tahu, tapi langsung aja tanya ke pihak kampusnya gitu. Biasanya tuh ada student affairs office-nya. Dan untuk kampus tujuan, itu usahakan nggak usah 1 sih, karena juga LPDP kan memberikan kita kesempatan untuk 3 kampus, jadi maksimalkan di sana. Dan terakhir untuk timeline ini yang saya bahas di awal tadi kan, jikapun kita kan penutupan pendaftaran LPDP kapan ya, atau seminggu lagi atau kapan, mohon maaf jika salah, tapi mungkin jika nggak sempat nih mendapatkan LOE selama masa itu nggak masalah. Jadi jadi kita bisa daftar dulu aja untuk jalur yang non LOE. Karena saya kemarin juga seperti itu. Jadi saya kemarin daftar di LPDP itu jalur non LOE, tapi kemudian saya lulus seleksi tahap pertama, lulus seleksi tahap kedua, dan sampai di interview, akhirnya saya dapat LOE di waktu itu. Jadi saya bawa berkas itu ke interviewer, saya beritahu nih ke interviewer kalau saya sudah punya LOE seperti itu. Jadi nggak masalah ya, tetap aja usahakan walaupun nggak sempat waktunya. Dan yang terakhir ini keep going, ini kayaknya untuk nggak cuma untuk dalam proses pencarian LOE ya, tapi untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dengarkan aja semua komentar yang konstruktif, karena bakal banyak nih nanti komentar-komentar yang tidak membangun seperti itu. Memang seharusnya kitanya mendengar komentar, kita harus dong mendengar kritik dari orang lain, karena itulah cara kita improve. Kalau kita nggak mendengar kritik, kita nggak bakal improve gitu. Tapi yang perlu ditekankan ya komentar yang konstruktif, yang membangun kita. Saya yakinlah semua sudah paham. Oke, sampai kita di akhir sesi, di kesimpulan. Ini seharusnya, ini kesimpulannya pertanyaan ya, seharusnya saya menyelesaikan ini harusnya menyelesaikan pertemuan ini tanpa meninggalkan 1000 tanya, tapi di sini saya malah bertanya. Jadi apa nih kira-kira menurut pendapat teman-teman? Apakah dengan memiliki LOE ini memperbesar peluang lulus beasiswa LPDP? Mungkin bisa dijawab di dalam hati, saya hitung sampai 3, 2, 1. Oke.
Kalau saya pribadi, bagi saya belum tentu. Jawabannya belum tentu ya. Jadi ini untuk konteks LPDP. Untuk konteks LPDP dengan adanya LOE itu belum tentu memperbesar peluang lulus. Beda cerita sama beasiswa lain. Itu beda cerita. Nah, kita sekarang kan cuma bahas yang LPDP. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jika kita punya LOE, tetapi saat menjawab pertanyaan interviewer kita nggak bisa, nah disitulah masalahnya. Kita nggak bakal lolos. Dan LOE itu hanyalah jadi secari kertas omong kosong belaka jadinya ujung-ujungnya. Dan sebaliknya jika walaupun kita belum punya LOE tapi kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan lancar, kemungkinan besar kita akan lulus LPDP. Jadi mungkin ini bisa dirubah ya pertanyaannya, bukan apakah memiliki LOE dapat memperbesar peluang lulus, tapi apakah dengan memiliki LOE akan mempermudah proses interview. Nah, jika begitu saya jawab ya, totally. Memang akan sangat mempermudah. Maksudnya bagaimana? Karena jika kita belum punya LOE, saat interview bagian research kita, pasti mereka tanya, research kamu apa? Kita jelaskan nih. Kemudian metodenya apa? Kita jelaskan. Kemudian akan dicecar, bisa jadi dicecar habis-habisan di sana. Kayak, metode kamu nggak applicable. Apakah nanti dosen kamu mau menerima? Gimana kalau dosen kamu menolak kamu? Gimana kalau dosen kamu mau ganti research kamu? Gimana kalau ini dan ini dan ini? Tentu kita dicecar habis-habisan di sana. Tapi kalau kita punya LOE, tentunya kita ada nih yang bisa kita andalkan, katakan seperti itu. Jadi nanti interviewer bakal nanya juga research kamu apa gitu, tapi mungkin hanya sebatas konfirmasi gitu. Karena logically speaking kita sudah punya profesor nih, jadi tentu interviewer nggak bakal mempermasalahkan lagi research kita karena kita sudah punya profesor kan. Jadi logikanya seperti itu. Jadi akan lebih mempermudah kita untuk interview. Nanti implikasinya ujung-ujungnya memang untuk lolos LPDP, tetapi nggak bisa kita langsung bilang memiliki LOE besar peluang lulus. Itu menurut saya ya. Mohon maaf. Jadi nggak bisa langsung kita bilang, nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan bahwa memiliki LOE memperbesar peluang lulus, tapi setidaknya itu mempermudah kita dalam interview, dan implikasinya ujung-ujungnya memang untuk mempermudah kita untuk lulus, seperti itu. Oke, saya rasa sekian ya penjelasan singkatnya. Kemudian ini mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Nike ya, Kak Nike. Iya, Bang Andrian. Terima kasih Bang Andrian atas materinya. Aplaus sekali ya untuk Bang Andrian yang sudah menyampaikan materinya dengan cukup jelas ya. Jadi intinya kita harus tetap berproses ya Bang ya. Kalau belum Benar dapat sekali, LOE-nya Nike. sekarang, kita usahakan beasiswanya dulu. Nah, dalam proses mendapatkan beasiswanya, kita juga harus usahakan LOE-nya ya Bang ya. Ya. Nah, Jika bisa begitu. sekali Jadi, jalan, kenapa tidak? kita jika bisa sekali jalan, kenapa tidak? Jadi setelah beasiswa dapat, kita langsung OTW. Ya. Tapi sekarang masih di rumah aja ya Bang Andrian ya. Reality. Benar, Pak Nike. Ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Andrian untuk materinya. Kita boleh istirahat dulu untuk Bang Andrian. Buat teman-teman, Bang Andrian boleh ambil minumnya dulu. Sudah siap sedia ini. Iya, silakan minum dulu. Kita akan mengundang pemateri kita yang kedua, Bang Riangga Novrianto. Siang, Bang Riangga. Ya, halo, selamat siang. Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas sekali, Bang Riangga. Iya, panggilannya Bang Angga ya, Bang? Iya, benar. Bang Angga. Kita panggil panggilan akrabnya aja ya, Bang Angga. Nah, sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi saya akan sampaikan dulu biodata singkat dari Bang Riangga Novrianto. Beliau menempuh pendidikan S1 di UIN Suska Riau dengan prodi psikologi dan juga merupakan awardee Magister PDP yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dengan prodi Clinical Psychology for Adult ya Bang ya. Nah, kalau dengar psikologi bawaannya pengen curhat. Curhat dong, Bang. Boleh. Nanti silakan. Nanti ya, setelah ini ya, teman-teman kalau ada yang mau curhat tentang LPDP ya pastinya, boleh kita langsung kontak Bang Riangga dan Bang Andrian ya. Nah, intermezzo aja, Bang. Baik, marilah sama-sama kita dengarkan materi tips and trick menulis essay LPDP oleh Bang Riangga. Kepada Bang Angga, kami persilahkan. Oke, baik. Saya izin, tunggu. Share screen-nya? Belum ya? Kak
Nika untuk Belum? izin share? Iya. Belum ya? Ya. Bentar ya Bang ya. Oke. Oke. Sip. Ya, baik. Apakah Ya, sudah terlihat? Iya, sudah Bang. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih pada Kak Nike dan juga Andrian dan juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, saya adalah Rian Gano Prianto. Saya mahasiswa Magister Psikologi Profesi Klinis Dewasa di Universitas Indonesia. Saat ini sedang menempuh ya transisi semester ya, mirip seperti Andrian tadi. Saya dari semester 2 ke semester 3. Saya award di LPDP batch 1 tahun 2019. Kemudian untuk PK-nya saya tergabung di PK 152. Nah, pada siang hari ini saya akan mungkin sedikit share ya tentang tips dan trik menulis esai LPDP. Adapun mungkin share-nya hanya sifatnya secara umum ya, karena pada dasarnya esai itu dia ditulis spesifik, jadi setiap esai itu unik gitu. Jadi berbeda orangnya, berbeda background-nya, berbeda pengalamannya, itu beda gitu. Dan juga rencana ke depannya beda, itu tidak bisa kita samakan. Tentu kita harus sesuaikan dan benar-benar dibuat spesifik seperti itu. Jadi mungkin hanya gambaran umum yang mudah-mudahan bisa Bapak Ibu dan teman-teman untuk ini ya, membantu begitu dalam penulisannya. Baik, sebentar. Ya, jadi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada 4 bagian ya. Jadi bagian pertama itu akan sekilas mengulas tentang esai LPDP apa. Kemudian yang kedua adalah apa saja hal yang perlu kita perhatikan sebelum menulis. Dan kemudian yang ketiga itu bagaimana kita mulai menulis. Dan yang keempat mungkin ada sedikit itu ya, do and don'ts gitu. Apa yang mungkin lebih baik kita lakukan dan apa yang sebaiknya jangan kita lakukan dalam penulisan esai LPDP. Baik, mungkin ke bagian yang pertama gitu, tentang esai LPDP. Nah, jadi kalau untuk esai, jadi ini dari setiap periode dan tahun beda-beda begitu. Jadi kalau di tahun saya dulu itu adanya rencana studi dan proposal studi. Namun di tahun ini itu yang diminta adalah kontribusi di Indonesia pasca studi dan komitmen untuk mengabdi dan kembali ke Indonesia. Nah, yang kembali ini mungkin untuk awardee yang luar negeri ya. Jadi mungkin penekanannya di mengabdi dan kontribusi pasca studi gitu. Yang mana panjang esainya ini berdasarkan buku panduan pendaftaran LPDP itu terdiri dari 1.500 hingga 2.000 kata. Nah, esai ini adalah bagian penting ya, dan ini karena syarat juga pendaftaran dari LPDP-nya. Karena ini menjadi kunci dalam proses seleksi beasiswanya. Karena esai ini selain kita kumpulkan atau kita kirim di pendaftaran, ini juga akan kita bawa hingga nanti ke wawancara gitu. Di wawancara itu tidak sedikit awardee yang dan bahkan mungkin hampir semua gitu, termasuk saya sendiri yang akan ditanya gitu tentang esai-esainya. Jadi mungkin dalam penulisannya kita butuh perencanaan yang baik begitu. Jadi nggak bisa asal tulis saja untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, jadi dari buku panduan pendaftarannya sendiri itu ada diberikan outline-nya gitu. Jadi apa-apa saja yang harus tercantum dalam esai yang kita tulis. Sebenarnya ada 6 poin, jadi di sini kita jelaskan 3 poin dulu. Yang poin pertama adalah deskripsikan diri saudara gitu. Jadi kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita gitu. Ya mungkin di sini lebih baik kita jabarkan latar belakang kita seperti apa, baik dari pendidikan, jurusan, kemudian secara pengalaman juga bisa kita jelaskan, dan mungkin ya rencana-rencana kita, target-target kita bisa dijelaskan seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Kemudian kita juga di yang bagian kedua diminta untuk mendeskripsikan apa masalah yang urgent atau penting gitu yang dialami Indonesia saat ini ataupun lingkungan sekitar kita gitu di daerah. Dan tentunya solusi penyelesaian yang kita tawarkan itu apa yang kita bisa tawarkan untuk menyelesaikan masalah yang urgent tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa jelaskan juga mengapa sih kita itu layak disekolahkan. Apa pentingnya ilmu yang akan kita ambil di program pasca sarjana itu, baik di magister maupun doktor, terhadap
kontribusinya dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Indonesia itu. Jadi kita harus mampu gitu. Mengapa kita penting untuk disekolahkan itu kita harus mampu jelaskan. Kemudian 3 bagian lainnya adalah tentang kita diminta untuk mendeskripsikan mimpi kita terhadap bagaimana Indonesia di masa depan. Dan kemudian kita juga diminta menjelaskan apa peran kita dalam mewujudkan mimpi tersebut dan tentunya caranya bagaimana mewujudkan mimpi tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, jadi kan kita tadi sudah ini ya, sudah bahas satu persatu mengenai outline-nya gitu yang diberikan oleh LPDP. Kita diminta untuk apapun yang kita tuliskan itu mencakup ke dalam 6 poin tadi gitu. Jadi dengan adanya poin-poin tadi harusnya kita bisa fokus gitu. Kita fokuskan perhatian kita dan mungkin apa yang kita baca, kemudian apa yang kita tuliskan itu ke dalam 6 hal tersebut. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana, seperti itu. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi kita perlu tahu nih, apa hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis esainya. Nah, sekarang mungkin kita bahas dulu, apa sih tujuan penulisan esai beasiswa? Nah, seperti yang tertera di layar, tentunya ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran bahwa kita ini layak untuk menjadi penerima beasiswa berdasarkan latar belakang maupun rencana yang kita miliki gitu. Nah, selain hal ini juga tujuannya adalah untuk meyakinkan pemberi beasiswa itu untuk bahwa ibaratnya ya berinvestasi pada kita itu tidak sia-sia gitu. Kita akan bisa memanfaatkan dana yang diberikan tersebut dengan baik gitu. Dan tentunya karena kita bertujuan untuk meyakinkan pemberi beasiswa itu supaya kita dipilih, kita harus bisa menonjolkan nih apa kelebihan-kelebihan kita dibanding calon awardee yang lain gitu. Apa yang membedakan kita, apa yang membuat kita spesial. Nah, kalau kita mungkin sama aja dan tidak mampu menonjolkan kelebihan kita, ya akan sulit ya. Dan tentunya dalam penulisan esai pun juga perlu kita perhatikan bahwa kita harus bisa menampilkan hal potensi maksimal gitu yang ada pada diri kita begitu. Jadi mungkin ya mungkin kalau kita mungkin bahas sekilas ya, tidak semua orang mungkin bisa lulus tepat waktu dengan predikat cum laude misalnya begitu, atau tidak semua orang punya kesempatan magang di tempat yang mungkin bergengsi, tidak semua orang dari kampus yang top 3 di Indonesia maupun di tempat lain misalnya begitu. Tidak semua orang bisa begitu. Namun bukan berarti itu menjadi sebuah sebuah kekurangan yang tidak bisa di adjust atau kita sesuaikan. Itu masih bisa kita sesuaikan. Kita masih bisa menunjukkan potensi terbaik kita itu seperti apa dalam esai. Nah, mindset itu mungkin yang perlu kita tanamkan dulu sebelum menulis esainya. Ya, sebentar. Oke, dan ini hal yang perlu diketahui. Jadi kita perlu ketahui dulu. Ketahui apa? Jadi ada banyak hal, kita kadang-kadang gini ya, kita kadang-kadang ketika apply sesuatu, ya udah main tulis aja gitu. Kadang-kadang kita lupa hal terpenting gitu, kita lupa refleksi diri gitu. Kita lupa merenungkan apa sih alasan kita ikut beasiswa, apa sih alasan kita lanjut studi dan lain-lain gitu. Ini ada 3 pertanyaan yang menurut saya sangat berguna gitu untuk kita refleksi diri. Misal kita coba ke satu hal gitu. Dari what dulu. Apa yang menyebabkan kita untuk apply beasiswa? Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang membuat kita apply, ikut mendaftar beasiswa? Mengapa kita penting untuk memperoleh beasiswa? Dan bagaimana cara kita untuk memperoleh beasiswa? Sama seperti mungkin kita bisa tanya ke diri kita, kontribusi apa yang bisa kita berikan? Mengapa kontribusi itu penting pada Indonesia? Bagaimana kita mewujud kontribusi tersebut? Jadi banyak hal gini. Ini adalah 3 kunci bagi saya ya. Mungkin juga teman-teman bisa aplikasikan pada diri sendiri untuk mencari tahu gitu. Jadi supaya memahami gitu apa yang menjadi motivasi utama dalam tujuan-tujuannya, baik itu apply beasiswa maupun lanjut studi dan hal lainnya, misalnya kontribusi seperti itu. Hal ini juga akan memudahkan dalam penulisan esainya, karena kalau kita nggak ada tujuan, akan susah dalam penulisannya. Kemudian yang perlu ada dalam esai itu adalah 3 hal juga, sama seperti yang tadi. Namun di sini terkait
informasi ataupun kandungan dari esainya gitu. Tentunya yang ada 3 hal. Yang pertama itu relevansi, kemudian urgensi, dan penjabaran sistematis. Relevansi ini apa? Pastikan informasi yang kita berikan atau mungkin ya gagasan yang kita bahas di dalam esai itu relevan dengan apa namanya, tujuan studi kita gitu, dan background kita juga tentunya gitu. Akan tidak tepat apabila kita itu membahas hal yang tidak relevan gitu. Jadi mungkin misalnya saya gitu, saya di psikologi. Di psikologi saya mungkin akan lebih tepat ketika membahas isu pendidikan atau mungkin isu kesehatan mental gitu, tergantung dengan tujuannya gitu. Dan tidak tepat bagi saya ketika saya bahas mungkin tentang pencemaran lingkungan, itu mungkin ada bidang lain yang lebih berhak begitu. Jadi pastikan yang kita tuliskan itu relevan gitu, sesuai dengan background dan tujuan studi. Kemudian urgensi, pastikan bahwa penting gitu. Kita harus menekankan bahwa yang kita tuju itu dan juga dengan argumentasi kita itu memang urgent gitu. Jadi bukan hal yang sebenarnya biasa aja dan tidak ada sangkut pautnya dengan pembangunan di Indonesia gitu. Itu hal juga yang penting untuk kita perhatikan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tentang penjabaran yang sistematis. Kalau kita sudah punya informasi maupun gagasan yang relevan dan urgent, tapi penjabaran tidak sistematis dan terstruktur begitu, itu juga mungkin akan membuatnya jadi tidak bagus begitu. Jadi kalau kita sebaiknya menjabarkannya secara sistematis agar pembaca itu tahu yang kita maksud itu apa, yang kita inginkan apa, dan paham gitu alur pikir kita seperti apa. Baik, selanjutnya untuk melakukan refleksi diri dan supaya kita tahu harus menulis apa di esai itu, kita perlu lakukan 2 hal. Yang pertama analisis diri, mungkin mirip seperti yang di depan, tapi saya akan jelaskan lagi nanti cara yang lain. Dan yang kemudian adalah riset. Yang pertama mungkin tentang analisis diri, yang paling digunakan adalah SWOT analysis. Jadi SWOT analysis itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, and threats gitu. Jadi kita menulis kita data gitu, kita tanyakan pada diri kita sendiri, mulai dari strength dulu. Apa saja kelebihan yang kita punya. Mungkin kita bisa tuliskan, misalnya saya memiliki minat yang besar dalam bidang penelitian, atau saya memiliki pengalaman praktek yang banyak, saya memiliki pengalaman organisasi, misalnya seperti itu. Itu kita jabarkan, kita tuliskan mungkin di dalam sebuah kertas, dan nanti untuk kita baca kembali gitu, sehingga kita bisa merenungkan apa-apa saja yang bisa kita tonjolkan dan mana yang perlu kita improve seperti itu. Begitu juga dengan weakness, kita list apa saja kelemahan-kelemahan yang kita miliki gitu. Dan mungkin sambil dipikirkan juga ya, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut dan mengubahnya jadi keunggulan bagi kita gitu. Karena misal nih kita tulis saya kuliah 8 semester namun saya tidak punya pengalaman kerja. Nah, itu kan sebuah weakness ya, bisa kita bilang sebuah weakness. Tapi jangan biarkan weakness ini tampil begitu saja. Kita harus cari cara lain bagaimana menjelaskan weakness ini, bukan berarti bukan berarti tanda kita tidak mau berusaha. Mungkin bisa jadi karena keadaan gitu. Jadi kita cover dia dengan hal lain yang bisa menonjol gitu. Misalnya ya saya tidak punya pengalaman bekerja karena saya fokus terhadap bidang akademik gitu. Misalnya jadi asisten riset gitu. Jadi kerjanya bukan kerja yang full time seperti orang-orang, namun sifatnya mungkin ya part time atau kontrak seperti itu. Itu salah satu contohnya gitu. Bagaimana kita mengubah weakness itu menjadi strength atau opportunities. Nah, masuk ke opportunities ini adalah kesempatan. Kesempatan apa sih yang bisa kita miliki berdasarkan kemampuan-kemampuan yang kita punya. Dan yang terakhir ada threats. Threats ini adalah hal-hal yang bisa menghambat kita dari pencapaian tujuan kita gitu. Khususnya dalam mungkin apply beasiswa atau studi gitu. Misalnya wah orang sudah banyak nih menekuni minat ini gitu. Jadi kalau misalnya saya sama dengan orang lain, tentu ya tidak ada yang menonjol dari saya gitu. Mungkin harus diantisipasi threats ini dengan cara apa? Mungkin kita dalami lagi isu yang mungkin lebih menarik gitu, sehingga itu menonjolkan diri kita gitu, menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada calon awardee yang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk riset tadi mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Handrian ya gitu. Nah, setidak-tidaknya dalam
riset ini maksudnya ini ya, kita mencari informasi tentang berbagai hal yang relevan untuk kita bahas dalam esai kita gitu. Misalnya ini ya tadi program studi kita, kemudian kampus tujuan itu bagaimana, prosedur dan lain-lain, dan mengapa kita harus di sana gitu. Itu kita harus cari tahu gitu. Kemudian perlu juga kita jabarkan mengenai data terkait dari masalah yang kita paparkan gitu. Misal saya jabarkan tentang permasalahan kesehatan mental di Indonesia gitu. Nah, saya kan nggak bisa ngomong tanpa data ya, kan klaim kosong namanya kalau misalnya tidak ada rujukan ataupun data yang valid seperti itu. Nah, waktu dulu saya coba kutip dari riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa sekian orang itu mengalami problematika atau permasalahan kesehatan mental yang tidak memperoleh bantuan profesional seperti itu. Jadi kita paparkan data-data terkait gitu. Jadi sehingga kita membuat statement itu ada dasarnya. Dan yang terakhir, kontribusi kita terhadap pembangunan Indonesia itu seperti apa dari prospek-prospek itu ya. Jadi kayak kita menempuh pendidikan di kampus A, di program studi A, ini kontribusinya nanti ke pembangunan Indonesia seperti apa gitu. Jadi jangan mikir diri sendiri aja gitu, kita daftar magister lulus, ya udah suka-suka saya saja gitu. Enggak begitu. Kita pikirkan juga bagaimana kontribusi kita ke pembangunan Indonesia gitu. Itu juga kita bahas di esai kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya, mungkin sedikit tips tentang penulisan seperti itu. Nah, untuk di awal biasanya kalau saya dulu mungkin ini akan berbeda dengan mungkin yang teman-teman pernah baca di internet ataupun lihat di YouTube atau pengalaman pribadi ya. Nah, kalau dari saya pribadi mungkin kita bisa tentukan dari gaya penulisan dulu gitu. Karena esai itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, esai itu unik dan spesial gitu pada setiap orang karena berbeda gitu, pasti berbeda gitu. Mungkin garis besarnya akan sama mengikuti outline yang sudah disampaikan tadi, tapi detailnya pasti berbeda karena data-data pendukungnya juga beda gitu. Pada umumnya yang saya ketahui, tapi mungkin kalau teman-teman ada tahu style yang lain bisa diceritakan gitu ya. Yang saya ketahui ada dua style utama gitu. Ada yang style yang sifatnya explanatory, jadi kita menjabarkan berdasarkan data dan argumentasi yang apa ya, mungkin mirip kayak skripsi ya. Jadi kita jabarkan secara sistematis seperti itu. Dan ada juga yang sifatnya naratif. Naratif itu dia kayak bercerita gitu. Dia biasanya orang-orang yang menulis esai secara naratif itu dia mungkin mulai dari background daerahnya dulu atau personalnya dia dulu. Kemudian nanti baru masuk ke data-data permasalahan-permasalahan yang ingin ia selesaikan seperti itu. Tapi dua-duanya tetap ada dasar ya. Jadi bukan berarti naratif itu ngasal nulis saja, enggak. Mungkin beda startingnya saja seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lebih mudah ketika menulis mulainya dari hal yang umum, kemudian menuju ke hal yang lebih khusus seperti itu. Jadi kan kita ini ya tentu dalam memaparkan sesuatu nggak bisa bolak-balik gitu atau tidak terstruktur gitu, dari hal yang khusus balik lagi ke umum, dari umum ke khusus terus balik lagi ke umum lagi, kan nggak bagus begitu. Nah, langkah baiknya kita memaparkan seperti ini, seperti piramida terbalik ini gitu. Jadi kita mungkin mulai dari hal yang umum, misal bagaimana permasalahan kesehatan mental di Indonesia, kemudian masuk kepada apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi kira-kira, dan kira-kira peran kita sebagai calon awardee apa yang bisa kita lakukan, dan kemudian baru di akhir kita bisa jelaskan mengapa kita harus menempuh studi di program studi ataupun kampus yang kita pilih begitu. Jadi kita terstruktur dari hal yang umum hingga mengerucut ke hal-hal yang khusus tadi gitu dalam mewujudkan rencana kita berkontribusi setelah lulus nanti. Dan selanjutnya adalah kita perlu menetapkan target, deadline, dan checkpoint seperti itu. Jadi targetnya kita harus bikin gitu, harus selesai kapan, harus mencakup apa saja gitu, apa saja yang harus disertakan. Itu kita harus tetapkan masing-masing gitu, karena kalau tidak ditarget dia nggak bisa kayak nulis status begitu, nggak bisa kayak nulis status di WA atau Facebook yang ya sudah apa yang terpikir dituliskan gitu. Sebaiknya jangan seperti itu, dan baiknya dibikin target gitu, apa saja yang ingin kita cantumkan dan deadline-nya kapan gitu, kapan waktu terakhir ini harus selesai, karena kalau nggak diselesaikan ya nggak bisa kita kumpulkan kan ya, dan kita cenderung akan tidak memperhatikan dengan baik
Dan kemudian ada yang mungkin saya sampaikan tentang checkpoint. Jadi saya mungkin dari pengalaman pribadi saya nggak bisa langsung menuntaskan semua. Jadi saya itu dulu menyelesaikan mungkin separuh-separuh dulu. Kalau dulu saya rencana studi dan proposal studi gitu. Jadi mungkin dalam 1 minggu saya selesaikan separuh rencana studi saya gitu. Kemudian separuhnya lagi minggu depannya gitu. Jadi nggak ada bagian-bagiannya gitu. Sehingga lebih mudah seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita perlu minta feedback dari orang lain gitu. Hal ini bisa kita minta ke teman kita yang sesama mendaftar atau orang lain atau mungkin ke dosen ya. Mungkin kayak yang dijelaskan Andrian tadi gitu. Selain proofread untuk proofread juga bisa kita tanya gitu, apakah ini sudah terstruktur atau belum, atau ada yang miss atau ada yang kurang oke gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa, mungkin kita bisa lihat di internet gitu, contoh esai Wordy yang sudah lulus itu seperti apa gitu. Mungkin kita bisa lihat, ikuti polanya gitu. Dan jangan di copy paste gitu, karena beda gitu. Mungkin itu works di dia, tapi mungkin nggak works di kita gitu. Kita ikuti polanya dan aplikasikan mana yang terbaik untuk kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah revisi dan revisi gitu. Jadi jangan bosan revisi dan jangan bosan mengimprove esai kita gitu. Karena nggak ada esai yang sekali tulis langsung jadi, itu nggak ada. Setidaknya yang saya alami ya, nggak ada yang langsung jadi gitu. Itu kita nanti akan tahu, wah di sini kurang, wah di sini perlu ditambahkan. Nah, itu hal yang biasa gitu, dan pastikan ini sesuai dengan target kita ya, dan deadline-nya itu kapan gitu. Sehingga jangan sampai hari terakhir di situ baru nulis gitu kan, nanti nggak akan maksimal hasilnya. Oke, ya, bagian yang terakhir itu tentang do and don'ts gitu. Mungkin saya akan contohkan secara umum ya, bagaimana mungkin yang bisa kita tulis untuk masing-masing outline dari LPDP tadi, dan bagaimana yang sebaiknya jangan ditulis seperti itu. Contoh saya buat secara mungkin sederhana dan spontan ya, jadi bukan berdasarkan dari esai siapa-siapa seperti itu, tapi mungkin dalam kata gantinya menggunakan nama saya gitu. Nah, ini untuk bagian pertama tentang deskripsikan diri gitu. Jadi kan seperti yang kita bahas di awal, deskripsi diri ini menceritakan tentang latar belakang kita, bagaimana kita menempuh pendidikan, kemudian peminatannya apa, dan pengalamannya apa, seperti itu misalnya. Dan sebaiknya jangan menampilkan hal-hal yang tidak relevan gitu. Karena juga selain kita membuang space, karena kan kita dibatasi ya antara 1.500 hingga 2.000 kata begitu. Jadi mungkin bisa kita lihat yang di atas gitu. Ini saya coba jabarkan. Saya adalah lulusan S1 Psikologi Universitas Syarif Kasim Riau, minat di psikologi klinis, penelitian yang berfokus pada kesehatan mental. Ingin melanjutkan studi di profesi klinis Universitas Indonesia. Ini mungkin pola yang bisa kita ikuti. Sekali lagi saya tekankan polanya gitu. Untuk penulisan mungkin bisa beda-beda tergantung style dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan mungkin sebaiknya kita tidak yang seperti ini ya, yang di bawah gitu. Saya jelaskan, nama saya Riangga, usia 25 tahun, saya anak pertama, hobi main sepak bola, senang organisasi, saya dididik keluarga saya untuk jadi pekerja keras, IP saya 3,0, dan saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Terus saya ingin mengambil jurusan psikologi klinis di UI. Kan ini nggak ini ya, banyak informasi tidak relevan, tidak sistematis, dan ya apa pentingnya gitu. Hal-hal yang tidak relevan itu dicantumkan di sini gitu. Kita perlu menjabarkan hal lain, misalnya kayak pengalaman ataupun mungkin minat atau hasil yang sudah dilakukan begitu. Ingat sekali lagi, tujuan kita menulis esai ini adalah untuk meyakinkan pemberi beasiswa supaya memilih kita untuk menjadi worthy begitu. Selanjutnya untuk yang kedua, kita paparkan masalah urgen dan solusi penyelesaian dari kita. Nah, kita juga ya seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik gunakan data gitu, dan pastikan masalahnya adalah masalah yang urgent. Dan jangan kita itu tidak riset dulu, karena kalau tidak riset dulu kita akan bingung, tidak tahu mana masalah yang urgent. Mungkin bagi kita urgent tapi ternyata enggak gitu. Dan makanya seperti yang disampaikan juga Andrian sebelumnya, membaca itu penting gitu. Nah, ini mungkin kita lihat contohnya. Untuk contoh yang mungkin bisa kita ikuti, jabarkan gitu. Masyarakat Indonesia belum mengetahui pentingnya tentang isu kesehatan mental. Jelaskan tentang ada datanya, misalnya tentang riset kesehatan dasar gitu. Menunjukkan bahwa sekian orang yang memiliki permasalahan psikologis itu tidak sampai separuhnya mendapatkan penanganan profesional. Oleh karena itu penting adanya misalnya untuk meratakan melakukan pemerataan pelayanan psikologis di Indonesia.
Kan itu apa ya, urgent, dan kita jabarkan solusinya dengan jelas. Nah, dan tidak seperti yang di bawah gitu. Masyarakat Indonesia saat ini sangat menggemari K-pop. Hal ini terlihat dengan bagaimana remaja-remaja sering nonton idolanya di YouTube ataupun televisi. Ini penting untuk menjadi perhatian demi majunya pendidikan Indonesia. Kan tidak nyambung ya, masalahnya juga tidak urgent, solusinya juga tidak ada. Nah, hindarilah yang seperti ini gitu. Pemaparannya saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman bisa memaparkan dengan lebih baik. Selanjutnya, kita perlu menjelaskan bagaimana urgensi studi kita gitu, bagaimana mengapa kita penting untuk disekolahkan gitu, dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita bisa lihat dua contohnya, mana yang do dan don'ts-nya. Kalau yang do-nya mungkin bisa kita lihat bahwa dengan menempuh pendidikan psikologi klinis, saya bisa memetakan permasalahan kesehatan mental dengan lebih baik. Kemudian saya juga bisa turut serta secara aktif langsung untuk memberikan penanganan dengan berpraktik di puskesmas, misalnya seperti itu ya. Nah, jangan sampai seperti yang di bawah gitu. Saya ingin S2 psikologi karena saya ingin belajar psikologi. Saya ingin memahami orang lain. Saya ingin juga saya juga menjadi teman curhat teman-teman saya. Oleh karena itu setelah lulus saya ingin mengajar sebagai dosen dan buka praktek psikologi. Ini kan ya ini ya tidak menjelaskan urgensinya apa gitu. Dan juga tidak menjelaskan dengan baik bagaimana kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. Selanjutnya, mimpi tentang Indonesia di masa depan. Ini kita jabarkan mimpi kita tentang Indonesia yang tentunya selain mimpinya berkualitas, yang kedua juga achievable gitu. Setidaknya kita bikin target jangka pendek dan jangka panjangnya begitu. Jadi jangan sampai target yang kita buat itu tidak realistis dicapai untuk kita dalam jangka waktu yang kita tetapkan itu. Dan mungkin kita bisa jabarkan gitu, misalnya target kita, mimpi kita sangat besar, sangat jauh gitu. Mungkin kita bisa jabarkan mungkin yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah gitu misalnya. Ini mungkin hanya penjabaran mimpinya saja gitu. Mimpinya adalah untuk pemerataan pelayanan psikologis di Indonesia. Dan supaya semua orang itu bisa punya akses layanan psikologis yang lebih baik. Itu misalnya contoh mimpinya begitu. Dan jangan seperti yang di bawah, karena selain tidak relevan dan tidak jelas begitu untuk kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia seperti apa. Kemudian apa peran kita untuk mewujudkan mimpi tersebut? Nah, contoh yang do-nya adalah kita jelaskan bagaimana peran kita sebagai lulusan dari program studi itu berkontribusi dalam pembangunan nasional gitu, dalam khususnya di bidang kita ya. Misalnya saya akan melakukan praktik di puskesmas dan menjangkau masyarakat dalam pelayanan psikologis. Dan itu saya juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental. Dan jangan sampai kayak yang kedua gitu. Berdasarkan hal tersebut, saya setelah lulus saya ingin mengajar sebagai dosen. Bukan berarti menjadi dosen tidak urgent, namun jabarkan gitu. Jangan hanya ya sudah saya pengen jadi dosen, tapi tidak ada penjelasannya seperti apa gitu. Itu sebaiknya Bapak Ibu dan teman-teman hindari. Dan yang terakhir kita perlu sampaikan bahwa cara kita mewujudkan mimpi itu seperti apa gitu, dan pastikan langkah-langkahnya itu jelas gitu, dan berdasarkan mungkin kita set timeline-nya itu realistis gitu. 3 tahun ke depan apa, setelah lulus mau ngapain, jangka panjangnya akan seperti apa, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, misalnya seperti itu. Baik, mungkin terakhir ya, catatan akhir sebelum ditutup, ada 3 hal. Yang pertama adalah saya yakin dan percaya gitu semua calon awardee, Bapak Ibu dan teman-teman yang di sini itu memiliki kemampuan untuk menampilkan potensi terbaik dari esainya masing-masing gitu. Jadi ya perlu dilakukan hal-hal tadi ya supaya bisa keluar semua potensinya begitu. Jadi nggak cuman langsung menulis tanpa riset dulu, tanpa refleksi diri dulu gitu. Karena akan sayang, mungkin potensinya tidak akan keluar semua kalau tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, setiap esai itu unik dan menyesuaikan latar belakang dari masing-masing awardee. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita lihat contoh esai dari internet, dari YouTube, atau mungkin dari yang saya jelaskan siang hari ini,
mungkin ada bagian yang cocok pada Bapak Ibu dan teman-teman ya dalam penulisannya. Mungkin ada juga yang tidak gitu. Jadi karena background dan pengalaman dan rencana kita itu kan berbeda-beda. Jadi kita benar-benar harus membuatnya spesial begitu, sesuai dengan target kita seperti apa. Dan yang terakhir, tidak ada esai yang dapat diselesaikan dalam satu malam. Setidaknya pengalaman saya ya, karena itu butuh perencanaan dan proses dalam penulisannya. Rata-rata esai yang ditulis SKS itu pasti tidak maksimal begitu. Dan kalaupun misalnya ada, mungkin ada aja ya orang yang bisa berhasil gitu, nulisnya tadi malam terus hari ini submit dan lulus, mungkin ada aja. Ya mereka antara terlalu beruntung atau terlalu hebat antara dua hal itu. Nah karena saya bukan dua-duanya, saya nggak bisa, sehingga saya membuat perencanaan dari jauh-jauh hari seperti itu. Kemudian yang terakhir ini juga sekaligus merangkum apa yang sudah disampaikan Andrian sebelumnya. Ini adalah quotes dari Benjamin Franklin, yaitu adalah by failing to prepare, you are preparing to fail. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan teman-teman gagal dalam mempersiapkan diri untuk apply ke kampusnya ataupun apply ke LPDP-nya. Karena jika kita gagal dalam persiapan, maka sama halnya kita itu bersiap untuk gagal. Seperti itu. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riyangga atas materinya. Jadi bersiaplah untuk diterima ya Bang ya. Jangan bersiap untuk gagal. Ya. Dan satu lagi, persiapan itu nggak bisa dilakukan cuma semalam aja. Jadi semuanya harus berproses, sama juga seperti yang dilakukan Bang Andrian tadi ya. Ini ada pesan dari Kak Meila terkait program mentoring. Kak Meila, silakan Kak pesannya Kak disampaikan. Iya, terima kasih Kak Nike. Oke, teman-teman, tadi waktu saya menyampaikan kegiatan mentoring itu belum semuanya ya yang masuk ke dalam ruang Zoom ini. Jadi saya akan sampaikan ulang. Kita dari Mata Garuda Riau memiliki rencana kegiatan akan melaksanakan mentoring gitu ya. Nanti di mentoring tadi akan ada Bang Riyangga dan Bang Andrian juga yang akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana penulisan esai yang baik gitu ya, persiapan-persiapan apa saja yang harus kita laksanakan agar kita bisa dapat diterima oleh beasiswa LPDP ini. Nah, ini agak sedikit unik Bang Riyangga, mungkin saya akan meng-highlight apa yang Bang Riyangga sampaikan tadi ya. Jadi Bang Riyangga katakan esai itu nggak mungkin ditulis dalam waktu 1 malam gitu ya Bang ya, nggak mungkin kita SKS. Nah dari 20 data yang diterima, dari 20 data yang diterima, 17% itu ada yang belum menulis esai sama sekali, sedangkan penutupan tanggal 8 ya. Kalau kita selalu menyarankan kepada para peserta yang akan mendaftar beasiswa LPDP, H-1 harus udah submit. Jadi maksimal teman-teman submit itu tanggal 7. Karena tanggal 8 biasanya webnya itu bakalan trouble dan nggak bisa masuk lah, nggak bisa submit lah, nggak bisa nge-save lah seperti itu. Jadi memang kita antisipasi tanggal 7 teman-teman udah harus daftar seperti itu. Nah tapi ini sekarang udah tanggal 4, saya nggak tahu ini bagaimana akan SKS-nya teman-teman dalam menulis dalam menulis esainya. Jadi saya harap buat teman-teman yang memang mendaftar untuk mentoring ini, pendaftarannya akan kita tunggu sampai nanti malam jam 11.59, setelah itu akan kita tutup Google Form-nya, dan hari Minggunya jam 8 pagi kita akan langsung minta esai teman-teman gitu ya, akan langsung diminta esainya dan langsung kita sebarkan kepada tim panitia MGR yang menangani kegiatan mentoring ini. Jadi buat yang beneran mau ikutan seleksi di tahap 2 ini, harap segera dipersiapkan esainya dan semaksimal mungkin seperti yang tadi Bang Riyangga sampaikan. Saya rasa cukup itu saja Kak Nike. Untuk link pendaftaran sudah saya share ulang di chat box, silahkan dilihat aja. Semoga kegiatan ini nanti, ini sedikit bocoran nih teman-teman, Bang Andrian dan Bang Riyangga ini juga anak mentor kita di tahun berapa Bang? Saya lupa. 2000 berapa? 2019 Kak.
2019 sama ya, Bang Riangga juga ya, 2019. Nah, ini adalah anak mentor kita yang berhasil, dan di tahap 1 kemarin juga seperti yang tadi udah disampaikan oleh Bang Wira, kita punya 11 orang yang sudah lulus dan semuanya anak mentor kita gitu. Jadi bukannya kita mengatakan bahwa kalau ikut mentoring di kita pasti lulus LPDP, bukan, tapi kalau mengikuti mentoring nanti bisa lebih maksimal persiapannya gitu. Karena kan berlatih itu perlu. Jadi daripada tidak berlatih, kita memang lebih baik kita berlatih seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Nika. Thank you, Kak. Ya, thank you Kak Mei. Itulah tadi pesan ya dari Kak Mei ya. Jadi teman-teman yang sudah daftar di link tadi, kalau rasa-rasanya masih belum memulai menulis esainya, ya dengarkan aja saran dari Kak Mei dulu untuk saat ini ya. Jadi ada request juga dari teman-teman di chat box untuk Bang Riangga dan Bang Andrian. Boleh nggak nih Bang share materi yang tadi? Ada beberapa poin yang terlupakan kayaknya. Atau bukan terlupakan ya, terlewatkan. Terlupakan terlalu cepat untuk melupakannya. Kenapa jadi... Oke, semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita cek dulu, cek ombak nih teman-teman semuanya. Ini asalnya dari mana aja? Coba tuliskan daerahnya masing-masing, nama kota ataupun kabupaten yang teman-teman berada sekarang. Coba. Oh, Maluku Utara. Masya Allah, dari Maluku Utara. Kak Mei sampai Maluku, Kak. Aduh, wah, ini Masya kita Allah. cuma buat Unri sebenarnya. Buat Riau sebenarnya. Buat Riau. Biasanya tiap mata Garuda daerah buat loh sebenarnya. Oh, keren, Iya. keren. Mungkin Semua yang Maluku Utara ya. Iya, yang dari Maluku thank you banget. Yang dari Maluku thank you banget. Yang dari Pare-Pare juga thank you banget. Udah mampir ke Mata Garuda Riau. Ada yang dari Jogja juga. Iya, ada dari Ya Jogja Allah. juga Kak Mei. Wow, Masya Allah. Tadi ada yang dari Solo juga kayaknya. Iya, Solo, Sumatera Barat. Yang luar dari Riau boleh ikut mentoring nggak, Kak? Oh, yang luar dari Riau nanti daftar aja di kelas mentoringnya, nggak apa-apa. Nanti kita bantu listkan dan akan kita bantu oper ke Mata Garuda yang ada di sana gitu. Jadi nggak boleh gabung di Mata Garuda Riau karena memang itu sudah perjanjian kita ya dengan masing-masing Mata Garuda. Ntar kita dikira ngambil lahan, ngambil lahan dari daerah lain gitu. Jadi dan lebih dekat gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung di Mata Garuda daerahnya itu pasti akan lebih dekat gitu daripada harus gabung ke Mata Garuda Riau. Gitu. Meskipun sekarang memang kegiatannya kan online, cuma nggak memungkinkan nanti tiba-tiba kita akan offline gitu. Makanya kalau yang dari luar Riau belum bisa kita ini kan kita terima, tapi nanti akan kita oper ke Mata Garuda yang ada di sana gitu ya. Boleh aja isi Google Form-nya, tapi nanti akan kita oper ke sana. Gitu. Iya, kita data dulu ya Kak ya, kita terima datanya dulu ya. Terus baru nanti Kak Mei ataupun Bang Wira nanti akan bantu mengkomunikasikan dengan Mata Garuda daerahnya masing-masing ya. Benar ya Kak Mei? Ya, betul. Ya. Mau join sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa sebenarnya Bang Wira ya. Cuma nanti ketika lulus atau apa dia gabung ke Mata Garuda di provinsinya. Bukan Mata Garuda. Yang paling ini kan cuman ya kita kan emang programnya kan ini se-Indonesia juga kadang ada yang buat ada yang enggak gitu ya. Kita nggak apa-apa sharing aja masih sama-sama masyarakat Indonesia kan. Iya. Oke, Mata Garuda Sumut nggak ada grup mentoring Kak. Ya nggak apa-apa kita gabung ke Riau aja dulu ya Kak Mei ya. Nah, coba dilihat lagi di Mata Garuda Sumut itu. Mata Garuda Sumut tuh aktif juga loh ketua Mata Garudanya. Nanti kita cek dulu, siapa tahu mereka belum share gitu ya, atau bisa jadi Bang Andinya yang belum ketemu infonya gitu. Nanti coba kita ini kan dulu ya. Insya Allah ada. Ini pertanyaannya lumayan banyak sih Kak Nika. Iya, lumayan banyak Kak Mei. Kita akan scroll lagi ke atas ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama ada yang bertanya tentang proposal disertasi ini. Proposal disertasi
ini kita akan dijawab oleh Bang Andrian ya, ini karena untuk LOE mungkin ya. Formatnya Ya, siap. gimana Boleh, Bang? Kak. Proposal disertasi katanya gitu. Iya, ini yang dari Bu Leni ya. Iya, Bu Leni. Nah, iya Kak Bu, Leni jadi ataupun Bu Leni. oh iya, kali ini atau Bu Leni ya. Nah, jadi Bu, ini sebenarnya udah formatnya udah ada di websitenya. Dalam bentuk PDF itu sudah dijelaskan apa-apa saja. Bentar saya buka dulu coba ya. Itu semua sudah dijelaskan proposal disertasinya butuhnya apa saja. Seperti ini ada judul penelitiannya, latar belakang, perumusan masalah, dan juga ada penjelasan tiap subbabnya apa saja gitu. Dan untuk mengenai jumlah katanya, setahu saya ini tidak ada batasnya untuk berapa jumlah katanya. Yang 2000 ini mungkin lebih tepatnya ke sini Bu, ke esai yang komitmen kembali ke Indonesia. Nah itu baru maksimal 2000, 1500 sampai 2000. Tapi kalau untuk proposal disertasinya itu nggak ada formatnya, nggak ada word count-nya, nggak ada berapa jumlah katanya, seperti itu. Atau mungkin kalau ada yang ibunya mungkin kurang begitu jelas, mungkin bisa aktifkan mic-nya juga, mungkin boleh bergabung. Kalau mungkin memang dirasa belum cukup Iya, jelas. kepada Bu Leni atau Kak Leni, silahkan. Jika merasa jawabannya kurang jelas ataupun perlu informasi yang lebih lanjut, dan kita sekarang sudah ada Bang Andrian. Oke, Kak. Ya silakan. Gabung ya, Kak. Ya. Terima kasih udah diberikan kesempatan. Jadi itu sebenarnya ada batas katanya ya. Itu 1.500 sampai 2.000 selain personal statement dan pasca studi. Jadi untuk proposal sendiri itu dibatasi, makanya saya agak bingung untuk format penulisannya sendiri itu seperti apa? Apakah seperti penulisan proposal pada umumnya atau lebih singkat gitu? Oh iya maaf Bu, barusan ini saya cek lagi, ternyata memang iya 2000 kata. Selain komitmen juga ternyata yang proposal doktoral juga 2000 kata ini. Ya mungkin disesuaikan saja Bu dengan formatnya, karena kan formatnya sudah ada, berarti sebagaimana se-precise, serinci mungkin, yang jelas 2000 kata maksimalnya seperti itu. Sesuaikan saja dengan formatnya. Oh baik. Oke Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama terima kasih juga atas pertanyaannya Kak Leni. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dalam tahapan seleksi wawancara, saya tidak lulus seleksi, tetapi ketika mengajukan tiket bantuan, nilai wawancara saya di atas passing grade, tapi tidak direkomendasikan. Apakah berarti itu gagal di wawancara psikologisnya, Kak? Soalnya wawancara akademiknya lulus. Makasih, Kak. Kita kasih kesempatan untuk kedua narasumber ya. Mungkin ada jawaban yang berbeda atau informasi yang berbeda dari keduanya. Silakan. Ke Bang Riangga dulu. Ya, baik. Ini pertanyaan dari Kak Alfa Aulia Nuraya. Jadi terkait, sorry, salah. Dari Adi. Pak Adi kayaknya Bang. Pak Adi ya. Iya. Oke, salah baca. Baik. Jadi kalau untuk terkait detail kelulusan dan lain sebagainya, sejujurnya mungkin kami sebagai URD juga, khususnya saya nggak terlalu tahu gitu, karena itu pertimbangan dari pihak panitia seleksi begitu untuk menentukan kelulusan dan atau tidaknya gitu. Jadi mungkin sudah diajukan tiket bantuan dan bertanya gitu di bagian wawancaranya itu apa yang membuat mungkin belum diterima. Jadi sudah dapat jawaban bahwa di akademiknya nggak ada masalah dan juga untuk skor juga lulus passing grade, namun tidak direkomendasikan begitu ya. Dan kalau untuk di wawancara psikologisnya, jujur kalau saya pribadi kurang tahu begitu, karena pertimbangannya mungkin bisa banyak begitu Pak. Jadi jadi tidak bisa menjawab secara pasti begitu bagaimana, namun mungkin itu bisa jadi masukan begitu. Berarti untuk di akademik Bapak sudah oke, namun di aspek lainnya mungkin dari rencana studinya kah atau mungkin kontribusi pasca studinya gitu, mungkin yang perlu diimprove. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Riangga.
Kita ke Bang Andrian, apakah ada jawaban lain ataupun informasi lain yang bisa Ya ditambahkan? Iya Kak Nika, lebih kurang sama sih Pak Adi. Karena untuk yang wawancara ini mungkin bisa dibilang lebih subjektif ya. Karena kalau untuk contohnya untuk pemberkasan, untuk SKB, untuk yang seleksi komputer itu sudah jelas tuh nilai-nilainya apa-apa saja. Tapi kalau untuk wawancara memang sudah juga ada penilaiannya, ada passing grade-nya. Tetapi kan balik lagi ini kan kita penilaian juga dari interviewernya, bukan cuma dari gimana nih udah sesuai nggak skornya gitu, tapi juga ada penilaian pribadi dari interviewernya. Jadi mungkin di sini kalau kasusnya di bagian wawancara psikologi kenanya ya mungkin namanya juga yang wawancara kita psikolog ya Pak. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin mereka bolak-balik pertanyaan itu bagaimana untuk mengetahui diri kita yang sebenarnya mungkin ya dari situ si psikolog ini tahu oh mungkin kayaknya Bapak ini nanti dulu deh untuk ikut lanjut sekolahnya untuk beasiswanya mungkin seperti itu. Tapi kan kita juga kurang tahu nih Pak karena lagi pula kita juga nggak lihat nih proses interviewnya gimana. Tapi mungkin kalau memang dari psikologi ya mungkin ya interviewernya kan psikolog nih, jadi mereka lebih tahu lah kira-kira bagaimana untuk menanyakan, untuk mengulik-ngulik diri kita lebih dalam lagi, seperti itu Pak. Seperti itu aja Kak Niko. Ya, terima kasih Bang Andrian. Nah, nanti jika ikut mentoring kita akan dapat tips dan trik ya Kak Mei ya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan interviewer. Aku boleh tambahin nggak sih yang tentang boleh, ini Kak Mei. dari Pak Adi? Iya Pak Adi. Semangat ya, semoga di tahapan berikutnya bisa kembali menjadi award di LPDP. Jadi memang tidak semua orang bisa sekali mendaftar langsung keterima ya Pak Adi. Jadi kami di Mata Garuda Riau sendiri itu banyak sekali yang udah berkali-kali sampai udah 3 kali, 4 kali gitu ya baru bisa menjadi seorang awardee. Nah, kalau dari kondisinya Pak Adi nih ya, bukan kasus pengalamannya Pak Adi, nilainya tinggi, nilai wawancaranya tinggi, tapi tidak direkomendasikan. Nah, kalau kita baca di buklet LPDP itu Pak Adi, itu ada yang namanya tes wawasan kebangsaan. Ada ya tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan itu memang tidak diambil grade-nya untuk menentukan apakah kita lulus di tahap tes substansi atau tidak. Ada dikatakan di buklet. Jadi di buklet itu dikatakan bahwa tes wawasan kebangsaan tidak menjadi penentu kelulusan, tapi menjadi bahan pertimbangan. Nah, bisa aja kenanya di situ, bisa aja. Sehingga mereka tidak merekomendasikan. Atau memang di bagian seperti yang Bang Adrian atau Bang Riangga sampaikan tadi, bisa aja kenanya di bagian proposal studi yang menurut mereka ini nih memang penting buat Indonesia, tapi belum tahun ini gitu. Mungkin pentingnya buat tahun depan gitu, atau depannya lagi seperti itu. Jadi emang ada banyak hal yang bisa membuat kita kenapa kita tidak direkomendasikan, karena memang setelah kita tes gitu ya untuk menentukan lulus atau tidaknya, pihak internal LPDP itu memang rapat umum dulu gitu. Jadi nama kita itu dirapatkan, ini anak beneran nggak bisa kita lulus. Nah, pada saat itu pun dilakukan checking background. Jadi kita nggak tahu nih nyangkutnya di mana, bisa aja kena di checking backgroundnya, bisa aja kena di bagian personal statement-nya, bisa aja kena di proposal studinya, atau kena di bagian-bagian lain gitu. Karena kami juga tidak bagian dari internal LPDP, jadi kami tidak bisa nih menjawab secara jelas gitu. Jadi kita cuma bisa menduga-duga. Nah, kalau memang Pak Adi ingin mendaftar di tahapan berikutnya, ya dipersiapkan lagi dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi pengalaman gitu ya. Semoga ini nanti tidak menjadi kesalahan yang berulang. Mungkin seperti itu Pak Adi. Terima kasih Kak Nike, terima kasih Bang Andrian dan juga Bang Riangga. Terima kasih Kak Mei atas jawabannya. Semoga bisa lebih tercerahkan ya informasi yang diberikan Kak Mei untuk Pak Adi. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Di tahap 2 ada 2 jenis esai, kontribusi dan personal statement. Soalnya intinya bertanya tentang tips dan trik untuk menjawab personal statement kayaknya nih Bang Andrian dan Bang Riangga. Kita belum menjangkau ke situ ya, mungkin karena personal ya. Personal mungkin gimana ini Bang Riangga dan Bang Andrian? Kita ke Bang Riangga dulu. Ya, baik. Jadi kalau untuk personal statement, sebenarnya kalau
yang berbeda mungkin hanya detailnya dan garis besarnya mungkin bisa kita tarik begitu. Ada yang bisa kita ikuti alurnya di mungkin esai kontribusinya. Tapi hanya berbeda fokus saja gitu. Kalau misalnya di personal statement kita fokus untuk mungkin bagian-bagian pertama tadi ya, poin-poin pertama dalam esai kontribusi itu ceritakan tentang diri kita, background kita, pengalaman kita, mengapa kita ingin apply di kampus tertentu dengan jurusan tertentu, apa rencana pengabdian pasca studi kita, mungkin fokusnya lebih ke arah sana gitu. Jadi mungkin apa ya, lebih difokuskan ke aspek-aspek yang itu gitu untuk kita tekankan gitu. Sementara untuk kontribusinya kita fokus ke esai kontribusi gitu. Jadi mungkin untuk kali ini kami juga mohon maaf kalau belum tercover sampai ke sana. Jadi hanya masih esai kontribusinya saja. Namun pada dasarnya nggak jauh berbeda kok, hanya beda detail fokusnya saja gitu. Jadi kalau ikutin pola-pola yang mungkin kita sempat bahas tadi, masih applicable kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Riyangga. Jadi kita tetap gunakan trik yang ada, pola-pola dari trik yang udah Bang Riyangga berikan tadi, untuk diaplikasikan ke esai personal statement ya Bang Riyangga ya. Bang Andrian, apa ada informasi baru ataupun hal-hal yang ingin disampaikan lainnya untuk pertanyaan tadi? Ya lebih kurang sama sih Kak Nike, karena juga baru lihat, karena waktu tahap 1 kemarin nggak ada ya personal statement-nya. Itu cuma ada di profil diri sama kontribusi, dan sekarang ternyata ditambah lagi ada personal statement. Cuman bedanya belum ditunjukkan nih apa saja formatnya seperti itu. Tapi secara in general, personal statement itu intinya menjelaskan tentang siapa kita, bagaimana background studi kita, mungkin juga pencapaian akademik kita, dan terus kenapa kita mendaftar jurusan ini dan di kampus ini, dan kedepannya mau jadi apa gitu. Ya intinya benar hampir-hampir sama juga dengan kontribusi untuk Indonesia ke depannya gitu. Tapi karena ini belum ditentukan formatnya, mungkin bisa dibuat dalam bentuk general saja. Maksudnya general ini maksudnya personal statement pada umumnya seperti apa gitu. Karena memang belum ada formatnya ini sepertinya. Karena baru tahap ini ya Bang ya? Iya benar Kak. Mungkin sama kayak kita dulu kali ya Bang Riyangga. Kalau dulu kan kita ada apa namanya proposal studi ya. Ada proposal studi, ada rencana studi yang mungkin sama-sama seperti itu lebih kurang intinya. Intinya isinya itu juga sih. Isinya itu juga, cuman termnya aja beda atau fokusnya aja. Beda fokus dan namanya aja ya jadinya ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya Bang Riyangga dan Bang Andrian. Bagaimana cara meyakinkan pihak LPDP mengenai kontribusi kita jika latar belakang pendidikan kita bagaimana, namun jika tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang sesuai dengan rencana kontribusi setelah selesai studi, bagaimana cara meyakinkan pihak LPDP? Jadi mungkin belum ada pendukung sepertinya ya. Gimana nih menjawabnya Bang Riyangga dan Bang Andrian? Ya, boleh. Andrian dulu silakan. Bang Andrian nggak apa. Bingung juga sih, karena tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak sesuai. Itu biasanya kadang kayak gini kasusnya, latar belakang pendidikannya nggak sesuai, tapi latar belakang pekerjaannya sesuai. Jadi kontribusi masa ke depannya sesuai dengan pekerjaan, atau sebaliknya pendidikannya yang sesuai tapi pekerjaannya nggak sesuai. Jadi mungkin kontribusi masa depannya ingin balik lagi nih ke background pendidikannya. Tapi kalau ini kedua-duanya nggak sesuai, pendidikan nggak sesuai, kerjaannya nggak sesuai, terus maksudnya kenapa bisa berkontribusi di bidang yang sangat berbeda gitu. Kira-kira kenapa ya Bang Riyangga? Coba minta Kak Alfanya langsung sampaikan deh. Iya, kayaknya bingung juga aku juga nggak paham bacanya. Kita ingin penjelasannya lebih lanjut nih Kak Alfa Aulia Nur. Kak Alfa. Cek. Ya, silakan Kak Alfa ya. Sebenarnya saya juga agak to the point aja. Jadi sebenarnya kalau untuk kedepannya itu kan ada rencana untuk menjadi analisis kebijakan publik. Namun latar belakang pendidikan saya adalah ilmu hukum, dan kebetulan untuk rencana tesis kedepannya itu kan di wilayah yang saya tempati itu ada masalah terkait kebijakan pemerintah seperti itu. Dan hal ini kan sudah masuk ke ranah hukum juga karena memang sudah diserahkan kepada lembaga ombudsman.
dan masuk ke ranah pengadilan seperti itu. Dan ini memang bisa diaplikasikan ke ranah penelitian. Namun beberapa mentor itu memberi saran kalau ke depannya tuh pengen jadi apa kayak gitu. Kan sebenarnya kalau untuk analis kebijakan pendidikan itu kan pertama harus ada latar belakang dari kebijakan publik di S1-nya, terus ada latar belakang semester kayak berkontribusi di penelitian terkait kebijakan publik itu enaknya bagaimana seperti itu. Ya, baik. Mungkin saya izin jawab pertanyaan dari Mbak Alfa tadi. Jadi mungkin cukup kompleks ya, dan mungkin dari saya pun juga tidak ada jawaban yang pasti begitu. Nah, jadi tadi dari jurusan dari Mbak Alfa sendiri adalah ini ya, dari hukum, dan tujuannya ingin ke analisis kebijakan publik gitu. Sejujurnya ini ya, saya kurang paham terkait bidangnya. Namun kalau misalnya kita bisa kalau untuk rencana maupun juga profesi atau bidang kerja selanjutnya kita akan seperti apa gitu, mungkin oke, bisa kita pikirkan, namun juga bukan berarti itu tidak bisa begitu. Jadi kayak kita jabarkan, coba jelaskan secara detail gitu, kembali lagi ke what, why, dan how-nya begitu. Jadi tentang misalnya apa yang mau diambil gitu, misalnya analisis kebijakan publik, mengapa nggak ilmu hukum aja gitu. Nah, itu mungkin perlu kita reflect lagi ke diri kita gitu, apakah kenapa ini urgent gitu, kenapa saya perlu ambil ini gitu, kemudian bagaimana saya bisa menjabarkan background saya di ilmu hukum ini sehingga relevan ke bidang yang menjadi tujuannya, yaitu analisis kebijakan publik di bidang pendidikan itu tadi begitu. Nah, kalau untuk profesi dan lain-lain dan background gitu, itu jujur saya pribadi juga kurang tahu detailnya seperti apa gitu, Mbak mungkin yang lebih memahami. Namun bisa dicoba dengan cara yang seperti itu sih, Mbak. Jadi mungkin banyak juga dari teman-teman URD yang mungkin tidak perfectly linear gitu. Jadi bidang studi sebelumnya berbeda dengan yang sekarang, namun apabila kita bisa memaparkannya dengan baik begitu, yang saya dengar juga dari Mbak juga cukup jelas gitu. Mungkin Mbak bisa tuangkan dan sambil riset lagi dan minta feedback dari orang lain, menurut saya akan bisa diajukan begitu, menurut saya. Demikian. Iya, itu jawaban dari Bang Riangga. Bang Andrian ada tambahan lain? Cukup jelas, Kak, sepertinya. Ya, terima kasih Bang Riangga dan Bang Andrian untuk Nika mau nambahin yang tadi Nika? Iya Bang Wira, silakan Bang. Dulu waktu tahun tuanya LPDP, ini kan angkatan tua nih, PK86. Dulu itu esainya itu ada esai kontribusi, itu terkait apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan. Tinggal pilih. Misalnya nanti ke depannya dia mau menjadi ini gitu, nanti akan menyelesaikan masalah ini di Indonesia. Itu sebenarnya bisa. Tapi kalau saya sih lebih kepada kemarin tuh, saya punya latar belakang pekerjaan akuntan di pemerintahan daerah, permasalahan di aset pemerintahan daerah itu agak kacau. Lalu ke depannya saya akan melakukan ini. Nah, masalah linearitas itu nggak masalah. Teman saya banyak yang dari SPD BING, pendidikan bahasa Inggris, ngambil komunikasi, ada. Dari komunikasi dia ngambil sastra Korea, ada. Banyak sebenarnya, semua bisa dilakuin. Tergantung kitanya aja lagi. Apakah kita dalam menulis esai dan memotivasi diri kita, gimana cara kita menyampaikan yang akan kita lakukan kepada pewawancara ataupun di esainya sebelumnya. Kan pasti di esai ditulis tuh. Itu harus sebaik mungkin, sewise mungkin, ya intinya membuat orang tertarik nih. Kan nggak semua orang tahu permasalahan yang misalnya kita tahu permasalahan nih, kita akan ingin menjadi ini penyelesaian masalahnya, kita butuh studi ini. Nah itu loh yang dipegang pakemnya. Kalau siapa tadi namanya ini kah? Alfa Bang. Nah, Mbak Alfa. Jadi Mbak Alfa ini belakangnya nggak ada tentang kebijakan publik ya?
Dia pengen ngambil kebijakan publik tadi kan? Iya. Nampak ini. Ya pokoknya itu aja sih, Iya, Mas. jadi pakem yang dipegang itu ya memang sebenarnya PDP itu mau membebaskan kita. Jadi kalau dulu tuh emang esainya tuh ada satu esai yang tentang apa yang udah kita lakuin, mau pilih yang sedang kita lakuin, yang dulu kita lakuin, atau yang akan ke depannya kita lakuin. Jadi nggak masalah. Kalau punya cita-cita untuk membangun Indonesia dengan cara yang A atau B, dengan pendidikan seperti ini ya nggak apa-apa sebenarnya. Gimana kita menyampaikannya itu dengan yang masuk akal dan sebaik-baiknya gitu loh. Jangan nanti ujuk-ujuk, oh saya mau jadi presiden tapi saya ini pemalas gitu, nggak bisa gitu. Ya, dijelaskan loh. Kalau memang sebenarnya kita mampu loh untuk menjadi apa yang kita inginkan itu. Oke, sekian Nika. Ya, terima kasih Bang Wira untuk jawabannya. Ini sepertinya juga menjawab pertanyaan dari Kak Nindi Davini ya. Jadi pada esai kontribusi di Indonesia, apakah boleh kita menjelaskan profesi atau pekerjaan yang akan kita rencanakan di masa depan? Ya benar sekali ya, Bang Riangga dan Bang Andrian ya. Ini yang akan kita tulis ya, ya Bang Wira ya. Jadi sebenarnya kan kita belum jadi ini. Nah, kalau saya itu dulu kuliah kupu-kupu. IPK 3,08, bukan 3,8, 3,08. Mayoritas saya bisa dapat LPDP dari pengalaman kerja, karena saya kerja di akuntan kan di pemerintah daerah. Nah itu yang saya jelaskan berbagai permasalahannya. Jadi ketika ya ada sih kualifikasi tertentu yang memang ketika wah ini keren nih bisa di apa, walaupun dia emang sebenarnya ketika dalam apa namanya nilai-nilai kampusnya mungkin nggak sebagus yang kalau orang kan kumlot di mana-mana, tapi ketika dia mengabdi, dia bekerja, dia menunjukkan totalitasnya itu bisa sebenarnya, sangat bisa. Dan mayoritas rata-rata yang dapat LPDP yang paling mudah itu adalah orang yang berbicara tentang pengalaman kerjanya. iya. Terima kasih Bang Wira. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk mahasiswa yang lulusnya lama melebihi batas minimal, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa? Oh, mungkin maksudnya lebih dari 4 tahun ya? Mahasiswa yang lulus lebih dari 4 tahun, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa? Ya, siapa yang mau jawab? Bang Riangga apa Bang Andrian? Atau Bang Wira langsung, Ketua MGR yang langsung turun menjawab pertanyaan ini? Gimana Bang? Sangat bisa. Jangan ragu. Betul sekali. Jangan ragu ya, Bang. Nge-freeze Bang Wira, saking semangatnya. Iya. Energinya. Kampusnya itu ya nama kampusnya susah gitu, tapi akreditasi B. Kalau dulu saya nggak tahu sudah mintanya. Dulu kampusnya itu akreditasi B, kampus yang tadi bisa dibilang, tapi dia keren, dia menyampaikan apa akan ingin capai, apa yang ingin dia lakukan di daerah dia segala macam, dapat di Amerika. Jadi itu ada yang 7 tahun kuliah, tapi kan aktif di berbagai organisasi segala macam, gitu kan, dan dia juga bekerja. Nah itu kan sebenarnya seminim-minimnya di atau di masa pendidikan, kita pasti ada punya nilai plus yang bisa kita jual untuk mendapatkan beasiswa sebenarnya. Oke, Nika. Iya, thank you Bang Wira atas jawabannya. Jadi silahkan mendaftar, yang penting sesuai dengan syarat yang sudah diberikan oleh LPDP ya Bang ya, walaupun 6 tahun baru lulus, 7 tahun baru lulus, nggak apa-apa. Yang penting pengalaman dan esai dan kompetensinya yang akan dilihat dari esainya ya. PK 3 dulu, karena administrasi kita nggak bisa apa? Iya, administrasi dulu ya Bang ya. Masalah administrasi dulu. Baru ke depannya di esai kita jelaskan kontribusi kita. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk ini pertanyaan terakhir ya dari Bang Panji.
Untuk Bang Andrian selama studi, bentar, tanya. Dalam penulisan esai, bahasa yang digunakan apakah menggunakan bahasa Inggris jika tujuan luar negeri? Untuk Bang Andrian ya, kebetulan sedang studi di Universitas di Jepang. Dan apakah dosennya di sana mengajar berbahasa Jepang atau bahasa yang lain? Untuk mentoring, ya, ini untuk Kak Mei, Kak Reza, apakah dilakukan online atau offline? Oke, kita ke Bang Andrian dulu. Silakan Bang Andrian. Makasih Kak Nike. Untuk yang pertama, apakah esainya menggunakan dalam bahasa Inggris? Sebenarnya itu tidak ada ketentuan ya, menggunakan bahasa apa. Kalau saya pribadi kemarin menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kemarin yang tahap pertama, tahun ini, teman saya yang tujuannya ke LN juga menggunakan bahasa Indonesia, ternyata juga lulus. Sebenarnya memang nggak ada ketentuan. Intinya kita menjawab setiap pertanyaan esai dengan baik. Kita bisa menjelaskan dengan sangat baik apa kontribusi kita di masa depan, apapun bahasa yang kita berikan. Ya maksudnya di sini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, seperti itu. Nggak ada ketentuan kok. Sebebas dan senyamannya mana yang jelas, kita bisa menjelaskan dengan sangat baik. Itu aja sih kalau menurut saya untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, itu jadi di Jepang itu ada beberapa programnya. Kebetulan saya ambil yang program untuk international students. Nah, jadi untuk international students, jadi seluruh mata kuliahnya mulai dari penjelasan dosen, tugas, seminar, sidang atau apapun itu semuanya ditawarkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi isinya pun rata-rata mahasiswanya mahasiswa yang dari internasional. Mahasiswa Jepang boleh masuk, cuman rules-nya mereka tetap harus pakai bahasa Inggris. Tidak boleh pakai bahasa Jepang walaupun mungkin dosennya orang Jepang dan mahasiswanya di situ orang Jepang juga. Tetapi kan di kelas itu ada international students yang lain, jadi harus pakai bahasa Inggris seperti itu. Jadi kita harus milih sih, nanti dipastikan lagi. Soalnya juga ada teman saya yang di Jepang juga dan mungkin dia kurang memilih programnya, jadi terpilihlah program yang untuk mahasiswa Jepang biasa aja. Nah disitulah, jadi kadang dosennya pasti akan memberikan mata kuliah dalam bahasa Jepang. Jadi kita pilih aja nanti. Ada tuh pilihannya yang buat international students. Jadi nggak perlu takut juga gitu, karena kalau untuk bilang bahasa Jepang saya juga masih level apa ya, level paling bawah mungkin untuk bahasa Jepangnya. Terus ini jika menggunakan bahasa Jepang, apakah ada kelas bahasa terlebih dahulu? Nggak ada sih setahu saya. Maksudnya untuk kelas bahasa terlebih dahulunya itu nggak ada, tetapi kelas bahasa yang sekali jalan ada. Karena saya juga ngambil itu, jadi ada kelas bahasa Jepangnya gitu. Jadi saya kuliah yang pakai bahasa Inggris juga, terus ada juga nih yang dosen yang ngajarin bahasa Jepangnya. Mulai dari menulis, membaca, seperti kita belajar menulis dan membaca waktu SD lah, seperti itu lebih kurang. Ada nanti diajarin kok. Jadi itu aja sepertinya, Kak Nike. Oke, terima kasih Bang Andrian. Jadi mata kuliah belajar bahasa Jepangnya juga kita ambil ya Bang ya? Iya, itu bebas sebenarnya. Boleh kita ambil, boleh enggak. Karena itu enggak masuk kredit, enggak masuk SKS kita gitu. Cuman kan apa salahnya diambil ya? Apa salahnya diambil kan? Ya, kalau belanja goreng ke warung kan jadi tahu gitu. Konnichiwa gitu. Yang penting kita tahu basicnya aja ya Bang. Yang penting kita nggak kelaparan di sana kalau udah di sana nanti. Oke, terima kasih Bang Andrian atas jawabannya. Untuk Kak Mei, mentoring apakah online atau offline nih Kak? Iya, terima kasih Kak Nike. Untuk mentoring yang tahap 2 ini kemungkinan akan kita laksanakan secara online karena memang Pekanbaru masih PPKM ya, dan masih level 4 sampai tanggal 6. Kemungkinan tanggal 6 itu kita udah mulai jalan tuh mentoringnya. Jadi bakalan kita laksanakan secara online aja. Jadi masih belum memungkinkan untuk offline. Apalagi kalau nanti ada yang dari luar-luar Riau ya, yang tadi banyak yang meminta untuk diadakan kelas di luar Riau. Kalau kita offline nanti kita butuh uang transport. Jadi kita online aja. Online aja ya. Insya Allah online aja. Oke, terima kasih Kak Mei. Jadi kita untuk tahap ini kita online aja ya. Untuk sama-sama menjaga kesehatannya masing-masing dan untuk menjaga uang transportnya. Oke, sampai di sini diskusi kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman semua, silakan nyalakan kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Untuk teman-teman semuanya, kita akan foto bersama sebentar. Boleh minta dinyalain kameranya dulu kali ya, Kak Nike.
Iya, semuanya tolong kita minta untuk nyalakan kameranya. Kita akan ambil dokumentasi untuk acara kita pada sore hari ini ya, udah sampai sore ya. Oke, silakan Kak Ayu. Terima kasih Kak Anike. Untuk sesi foto ini ada 3 slide. Kita mulai dari slide pertama. Semuanya senyum, 1, 2, 3. Masih slide pertama, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sudah Kak. Oke, thank you Kak Ayu. Baik, apresiasi untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir pada webinar kita kali ini. Terima kasih untuk Bang Andria dan juga untuk Bang Riangga. Semoga studinya lancar dan lulus tepat waktu dan segera berkontribusi untuk Indonesia ya Kak Me ya. Oke. Amin. Semoga untuk Bang Andrian bisa langsung ke Jepang ya Bang ya. Segera berangkat ya Bang ya. Segera berangkat. Amin, Kak. Bang Riangga juga kayaknya masih di rumah ya Bang ya, atau udah di Depok sekarang nih Bang? Benar, masih dari rumah, belum offline. Masih dari rumah ya. Kayaknya semuanya masih di rumah ini ya. Ya ada pertemuan pasti ada perpisahan ya, walaupun pertemuannya online. Jadi sampai di sinilah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir dan sudah memberikan waktu dan juga perhatiannya untuk acara kita pada siang hari ini. Kepada peserta yang sudah mendaftar mentoring, silahkan. Sudah dimasukkan ke grup ya Kak Mei ya? Besok. Ditunggu aja besok prosesnya. Ya. Oke. Semoga peserta yang mentoring dan yang akan mendaftar ke LPDP tahun ini ataupun tahun depan nantinya diterima dan mendapatkan beasiswanya dan juga berkontribusi untuk Indonesia. Baik, saya Nike, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon undur diri, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.